Bab 801, Kenaikan Total. Penerjemah, Editor, Hites. Jauh di dalam pegunungan dan reruntuhan kuno, jauh di padang gurun dan tanah tandus, terdapat banyak sekali makhluk kuat yang dulunya tak tertandingi di generasi mereka sendiri dan menjadi penguasa dalam satu atau lain hal. Namun, ketika mereka akhirnya mencapai kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi, hati mereka hancur karena putus asa menghadapi jalan yang tak berujung hanya untuk sekadar berjuang demi rantai jaringan energi. Apa gunanya mengolah begitu banyak rantai jaringan energi? Pada akhirnya, selain meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh, tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Ada banyak sekali makhluk kuat di masa lalu yang memilih untuk menjalani sisa hidup mereka sampai mati hanya karena mereka tidak akan pernah bisa melangkah melampaui kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi itu. Bagi makhluk kuat manapun, ini adalah pukulan yang tidak dapat ditoleransi. Namun, ada banyak sekali makhluk kuat yang juga marah. Mereka bertekad melawan surga untuk secara paksa mencoba menerobos kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi dan memasuki alam keabadian itu. Namun, selama 10.000 tahun terakhir sejak dunia Xuan Huang terbagi menjadi dua, tidak pernah ada makhluk kuat lain yang dapat menembus belenggu ini lagi. Siang dan malam, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya ini akan menatap ke langit dengan hati yang tersiksa. Awalnya, mereka berpikir bahwa mencari jalan seni bela diri pada akhirnya akan membawa mereka ke alam keabadian. Tetapi mereka hanya menemukan pada akhirnya bahwa itu semua hanyalah mimpi. Demi seni bela diri, mereka telah meninggalkan segalanya. Dan melihat keadaannya sekarang, tidak ada yang sepadan. Namun, pada hari yang menentukan ini, sesuatu berubah. Dari semua tempat rahasia di seluruh dunia Xuan Huang, seberkas sinar cahaya melesat langsung ke surga. Serangkaian aura ganas berubah menjadi naga yang meraung melawan surga untuk waktu yang sangat lama. 100 tahun, sudah 100 tahun, tidak kusangka aku akhirnya bisa menerobos sekarang. Pada saat ini, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi yang menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, mereka merasa bebas seolah-olah mereka dapat menghilang dari tempat itu kapan saja. Lin Fan telah mengolah dunia Xuan Huang dan membuka penghalang langit dan bumi. Layar cahaya yang telah membelah dunia Xuan Huang menjadi dua menguap. Spirit ki dunia yang awalnya tipis itu mulai menjadi lebih padat. Itu begitu padat sehingga hampir dapat terwujud menjadi keadaan fisik sekarang. Dari kelihatannya, tampaknya ada cukup banyak makhluk kuat dari dunia Xuan Huang yang telah menembus penghalang. Setiap hal yang terjadi di dunia Xuan Huang berada di bawah kendali Lin Fan. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya menerobos penghalang dunia Xuan Huang yang pernah ada dan memasuki keadaan yang lebih tinggi. 1 aura, 2 aura, 3 aura, 3.600 aura. Dengan satu pikiran, Lin Fan dapat merasakan semua aura yang melonjak dari seluruh dunia Xuan Huang secara instan. Mi Qiongqi. Pada saat ini, Lin Fan memperhatikan status Mi Qiongqi. Di puncak tanpa nama, aura Mi Qiongqi meroket saat aura kehidupan dan kematian melingkari tubuhnya. Gerbang surga dan bumi terbuka lebar seolah-olah terhubung ke tempat misterius. Aura kehidupan dan kematian yang tak terbatas ini menyembur turun dari gerbang-gerbang itu dan memandikan Mi Qiongqi di dalamnya. Gerbang kehidupan dan kematian, tidak dapat dibunuh, tidak dapat dihancurkan. Terobosan, dengan Mi Qiongqi sebagai pusatnya, aura bangkit dan berubah menjadi topan. Topan ini menghancurkan seluruh dunia, menyelimuti seluruh puncak tanpa nama di dalamnya. Melihat status Mi Qiongqi saat ini, Lin Fan merasa sedikit heran. Kondisi kultivasi tingkat rendah surgawi tertinggi. Kondisi kultivasi tingkat menengah surgawi tertinggi. Kondisi kultivasi penuh surgawi tertinggi. Aura, ini tidak bisa beristirahat untuk waktu yang lama. Aura itu hanya berhenti setelah dia mencapai kondisi kultivasi penuh surgawi tertinggi. Memang, dia bukan seseorang yang telah dilatih oleh Yang Mulia dengan sia-sia. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik dengan fondasinya agar dia dapat meroket ke kondisi kultivasi penuh surgawi tertinggi dengan satu tembakan. Mulai sekarang, dia pasti akan menjadi bagian dari kekuatan utama. Lin Fan tidak menyangka bahwa Mi Qiongqi akan mampu melewati beberapa tahap kondisi kultivasi sekaligus. Dia benar-benar bakat yang tak tertandingi. Awalnya, Mi Qiongqi adalah satu-satunya di seluruh dunia Xuan Huang yang telah melewati begitu banyak tahap. Namun tanpa diduga, Yao Wuxi di kota setan mati juga berhasil.
Meskipun auranya tidak sekuat Mi Kyongki, aura tipe tubuh khusus itu adalah sesuatu yang membuat Lin Fan takjub. Serangkaian Dewa Iblis berbisa mengelilingi tubuh Yao Wuxi. Masing-masing dari mereka melolong dengan marah dan melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Seketika, mereka berubah menjadi jimat berbisa yang melayang di sekitar kepala Yao Wuxi sebelum memasuki dunia batinnya. HURGH. Yao Wuxi meraung dengan watak yang menusuk surga. Langit diselimuti kabut sebelum dia menyedot semuanya ke dalam tubuhnya. Keadaan kultivasi tingkat atas surgawi yang paling tinggi. Cukup kuat. Ketika Lin Fan melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa iri. Beberapa orang memang terlahir luar biasa. 1 tahun kultivasi dapat menyamai 10, bahkan mungkin 100 tahun kultivasi bagi orang lain. Ada banyak sekali makhluk kuat yang sudah tua dan berpengalaman di dunia Xuan Huang yang telah bertahan dalam kondisi kultivasi penuh surgawi agung untuk waktu yang lama. Namun, bahkan dengan fondasi yang mereka kumpulkan, mereka hanya dapat melompat ke kondisi kultivasi tingkat menengah surgawi tertinggi. Jika mereka mengetahui tentang Mi Kyongki dan Yao Wuxi, mereka mungkin akan muntah darah dan mati karena marah. Kali ini, setelah penghalang dunia Xuan Huang dan dunia Sein kuno ditembus, dan ada banyak sekali makhluk kuat yang memasuki kondisi yang lebih tinggi. Namun menurut pendapat Lin Fan, ini hanya sekadar kedok yang bagus untuk dilihat. Kembali ketika dunia Xuan Huang terbagi menjadi 2, spirit Qi telah menjadi sangat lemah. Bagi semua makhluk kuat ini yang dapat berkultivasi hingga kondisi kultivasi penuh surgawi agung, mereka sudah dapat dianggap sebagai bakat di antara bakat. Namun, justru karena inilah, bahkan setelah mencapai kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi, mereka tetap terjebak di sini selama 100 tahun terakhir. Dengan itu, potensi bawaan mereka telah lama terbuang sia-sia. Sepertinya generasi yang lebih baru masih menjadi harapan. Semua tetua dari generasi yang lebih tua ini harus menjadi pemandu yang baik bagi generasi yang lebih muda. Lin Fan tentu saja punya rencana sendiri. Mengingat situasi saat ini, dia harus bergegas dan mendapatkan beberapa pil Seng Yang sehingga dia bisa menggunakan 100 tahun dalam satu pikiran. Saat itu, dengan semua jenius ini muncul, ras kuno akan kacau balau. Dan tepat pada saat ini, seluruh dunia Xuan Huang berguncang. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah menerobos tiba-tiba merasakan bahwa ada sumber energi yang mencoba menjangkau mereka dari yang tidak dikenal. Itu mencoba menuntun mereka untuk naik ke platform yang lebih tinggi. Huhwe, dunia Sein kuno telah merasakannya dan mencoba menarik orang-orang ini. Itu mimpi yang bodoh. Lin Fan menamparkan, dengan telapak tangannya, seketika, kekuatan yang tak terbatas melesat ke dalam kehampaan. Kekuatan panggilan yang luar biasa yang memanggil semua orang itu menguap seketika. Adapun makhluk-makhluk kuat dari dunia Xuan Huang, mereka kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka dapat merasakan dari hal-hal yang tidak diketahui bahwa jika mereka mengikuti kekuatan panggilan ini, mereka dapat memasuki dunia yang lebih besar. Namun, kekuatan panggilan itu tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Namun bagi orang banyak, hal ini tidak menjadi masalah lagi. Fakta bahwa mereka telah memasuki kondisi kultivasi yang lebih tinggi telah memungkinkan makhluk-makhluk kuat zaman dulu ini untuk menemukan kesempatan hidup baru di dalam hati mereka yang telah tenggelam. Mengenai kemana kekuatan isyarat itu mencoba membawa mereka, hal itu tidak mengganggu mereka lagi. Sepertinya sudah waktunya untuk menuju ke dunia suci kuno sekarang. Mengingat situasi saat ini, dengan kondisi tubuh fisikku yang sangat kuat, aku bisa menghadapi semuanya secara langsung. Saatnya untuk menipu beberapa pil Seng Yang dan menemukan beberapa makhluk kuat untuk dimurnikan dan direformasi sehingga mereka dapat mengolah beberapa pil Seng Yang untukku. Persyaratan 10 triliun pil Seng Yang memang sedikit menakutkan. Melihat kekuatannya, Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan sekali lagi. Kondisi tubuh fisiknya sekarang adalah tubuh tingkat surgawi ilahi 10, tubuh dewa abadi. Hanya saja, dia tidak tahu apakah akan sakit jika dia dipukul oleh makhluk tertinggi. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mencobanya dengan baik. Ketika Lin Fan muncul di dunia Sein kuno sekali lagi, kali ini, yang mengikutinya adalah dunia Xuan Huang yang berputar di dunia batinnya. Lin Fan saat ini adalah pengendali dunia Xuan Huang. Setiap perubahan akan terjadi melalui satu pikirannya. Perasaan memiliki kendali penuh atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya adalah sesuatu yang terlalu mengagumkan bagi Lin Fan. Di masa lalu, dia mungkin bahkan tidak berani memimpikannya hal seperti itu,
Bab 802, Serang Aku Jika Kau Bisa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan menatap medan tak terbatas dari dunia Sein kuno dan merasakan niat pertempuran tak terbatas muncul di hatinya. Kekuatan pribadinya telah meningkat pesat. Sekarang kondisi tubuh fisiknya berada pada kondisi kultivasi tingkat surgawi-surgawi 10, mungkin saja berada di puncak batasnya. Namun, jalan peningkatannya tidak pernah berakhir. Karena sistem tidak memberikan pemberitahuan apapun, ada kemungkinan besar peningkatan lebih lanjut mungkin terjadi. Saat ini, Lin Fan merasa sedikit puas diri. Dengan satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya menunjuk ke surga, dia berteriak, "Kehendak surga, dasar tolol kecil. Kali ini, Yang Mulia telah membawa banyak pembantu kembali bersamaku. Aku akan melihat bagaimana kau ingin melawan Yang Mulia sekarang." Lin Fan tahu bahwa kehendak surga masih tertidur lelap. Meskipun ia dapat bangkit dari waktu ke waktu, jumlah kekuatan yang dapat dipancarkannya masih terbatas. Dan justru karena inilah Lin Fan tidak takut pada kehendak surga. Mengenai apa yang akan terjadi setelah ia bangkit, ia akan membiarkannya sampai saat itu untuk memutuskan. Saat ini, hanya ada dua pikiran di benak Lin Fan. Yang pertama adalah menemukan satu-satunya makhluk tertinggi sebelum membunuh mereka dan merampas harta mereka untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, altar pengorbanan orang suci kuno itu belum banyak berubah hingga saat ini. Jika ia memiliki kesempatan, ia akan melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, Lin Fan ingin melakukan perjalanan ke tanah terjaga untuk menyeret Cruel keluar, sehingga mereka dapat membentuk tim dengan Yang kuno dan mulai memburu makhluk tertinggi. Boom! Namun tiba-tiba, sesuatu mulai terjadi di antara dunia. Apa yang sedang terjadi di dunia berdarah ini sekarang? Apakah akan turun hujan? Di dalam kehampaan, petir menyambar sementara awan kelabu berkumpul. Ada kekuatan tak terbatas yang terbentuk di kehampaan. Ledakan, 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 ledakan. Wow, suara guntur ini memang sedikit menakutkan, ya. Sebuah pikiran melintas di benak Lin Fan saat dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan situasi ini sekarang. Petir itu setebal naga. Tidak hanya itu, mereka membawa kekuatan yang menghancurkan. Seolah-olah satu petir dapat menyerang Lin Fan hingga mati seketika. Manusia, serahkan altar pengorbanan orang suci kuno dan kursi dewa abadi. Pada saat ini, suara menggelegar bergema di kehampaan. Suara itu terang dan kuat, mengguncang Lin Fan dengan sangat buruk sehingga jantung kecilnya berdebar kencang. Kehendak surga. Saat dia mendengar suara itu, Lin Fan tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa orang itu. Di dunia Sein kuno, kehendak surga adalah penguasa. Namun, mengingat situasi saat ini, Lin Fan tidak terpengaruh oleh kehendak surga ini. Kehendak surga tidak sepenuhnya terbangun. Lin Fan merentangkan kedua tangannya seperti elang, menunjukkan bahwa kehendak surga dapat menyerangnya sesuai keinginannya. Kehendak surga, jangan berlebihan sekarang. Yang Mulia baru saja kembali, dan Anda sudah di sini membuat saya kesulitan. Apakah Anda memiliki semacam perseteruan dengan saya? Lin Fan memarahi. Meskipun dia sedikit gugup di dalam hatinya, dia tidak sepenuhnya takut. Berdasarkan keadaan yang akan terjadi, jika kehendak surga dari dunia Sein kuno benar-benar sangat kuat saat ini, dia pasti tidak akan repot-repot terus mengomel sampai sekarang. Sebaliknya, dia mungkin akan memilih untuk melawannya secara langsung dan merampas barang-barang itu sendiri. Dia praktis dapat meremas Lin Fan di telapak tangannya dan membunuhnya dengan sedikit usaha. Serahkan altar pengorbanan orang suci kuno dan kursi dewa abadi. Suara cerah ini bergemuruh sekali lagi seperti ombak yang mengamuk. Kehendak surga, jangan berlebihan sekarang. Yang Mulia tidak akan menyerahkannya. Datang dan bunuh Yang Mulia jika kau punya nyali. Jika Yang Mulia bahkan mengedipkan satu kelopak mata saja. Boom! Sebelum Lin Fan bahkan menyelesaikan kata-katanya, sebuah petir menyambar dari atas cakrawala. Petir ini tampak seolah-olah dapat merobek seluruh dunia. Itu merobek sebagian besar kehampaan. Bam! Astaga! Kehendak surga ini terlalu berani. Sebelum Lin Fan bahkan dapat menyelesaikan kalimatnya, itu langsung mengirimkan petir ke bawah. Itu sama sekali tidak menghormati Yang Mulia. Tubuh Lin Fan tersentak sesaat. Di dalam petir, ada kekuatan penghancur yang tak terbatas saat menghantam tubuh Lin Fan. CRACK. Boom! Tubuh Lin Fan langsung bertemu dengan serangkaian arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Astaga, ini luar biasa.
Sebuah retakan dalam muncul saat rambut di tubuh Lin Fan berdiri tegak sementara dia hangus menghitam. Kekuatan di tubuhnya bergemuruh sesaat sebelum kembali normal. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 50.000. Tepat pada saat ini, wajah Lin Fan membeku seolah-olah dia baru saja menemukan dunia baru. Astaga, benda sialan ini memberiku begitu banyak poin pengalaman. Lin Fan tidak menyangka bahwa satu petir tunggal oleh kehendak surga akan menghasilkan begitu banyak poin pengalaman untuk tubuh fisiknya. Ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan. Bahkan jika yang kuno yang memukulnya, dia tidak lagi mendapatkan poin pengalaman lagi dari itu. Tapi, petir ini langsung memberinya 50.000 poin. Ini terlalu mencengangkan. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan raungan keras saat dia mengangkat tubuhnya. Tenaga hidup mengalir melalui seluruh tubuhnya, dan kulit hitam hangusnya segera pulih kembali normal, dipenuhi dengan jumlah tenaga hidup yang tak terbatas. Tapi tepat pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Awalnya, Lin Fan mengira bahwa ini hampir kurang lebih batas bagi tubuh fisiknya setelah mencapai level surgawi ilahi 10. Bagaimanapun, bahkan makhluk tertinggi tidak bisa lagi memberinya poin pengalaman. Dia masih bertanya-tanya siapa lagi yang bisa dia cari untuk melatih kondisi tubuh fisiknya mulai sekarang. Tapi pada saat ini, petir kehendak surga memberinya cukup banyak poin pengalaman. Mungkin ini bisa menjadi bentuk metode pelatihan juga. Kamu, bagaimana bisa kamu? Pada saat ini, Heaven's Will menyadari bahwa manusia itu baik-baik saja, tanpa kerusakan sama sekali. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan ekspresi terkejut, jelas tidak dapat mempercayai bahwa ini bisa terjadi. Tidak baik, aku benar-benar tidak boleh membiarkan Heaven's Will mengetahui bahwa petirnya tidak berpengaruh padaku. Kalau tidak, ia tidak akan mengirimkannya lagi. Lin Fan adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah pada kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Mengenai Heaven's Will ini, karena ia dapat meningkatkan kekuatannya sekarang, Lin Fan pasti tidak akan melepaskannya. Ayo, itu cerdas. Saat ini, kemampuan akting Lin Fan dapat dibandingkan dengan para pemenang Oscar itu. Ekspresi dirinya yang berpura-pura mati saat ini rumit hingga kekerutan terakhir di wajahnya. Seketika, Lin Fan memberikan ekspresi ketakutan saat ia mencengkeram dadanya seolah-olah ia baru saja menerima pukulan berat. Tubuhnya mulai gemetar, dan matanya kehilangan kilaunya. Tangannya yang lain mencengkeram langit seolah-olah hendak meraih sesuatu. Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Bunyi berdebum, Lin Fan jatuh ke tanah. Ia berusaha bangkit, tetapi saat ia hampir tidak bisa berdiri, ia jatuh lagi seolah-olah ia terluka parah. Menurut kehendak langit, kondisi Lin Fan saat ini adalah kondisi setengah mati. Di dalam kehampaan, kehendak langit menganggukkan kepalanya puas saat mengamati situasi saat ini. Seharusnya memang begitu. Bagaimana mungkin ia baik-baik saja? Menurut kehendak langit, tidak mungkin pihak lain akan baik-baik saja setelah sambaran petirnya. Situasi saat ini adalah persis apa yang ingin dilihat oleh kehendak surga. Namun, ada yang aneh dengan ini. Menurut kehendak surga, petir itu seharusnya cukup untuk membunuh pihak lain. Namun, tak disangka manusia itu sama sekali tidak mati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Manusia, serahkan altar pengorbanan orang suci kuno. Serahkan kursi Dewa Abadi. Suara kehendak surga menggelegar sekali lagi. Tidak, serang aku jika kau punya nyali. Lin Fan berteriak sambil berguling ke kiri dan ke kanan di tanah dan meratap tanpa henti. Namun, dia memperhatikan untuk memeriksa sekelilingnya dari waktu ke waktu juga. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan membuatnya kehilangan citranya. Bab 803, apa kau bercanda? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mencari kematian, kehendak surga berteriak. Dia tidak menyangka manusia ini berani bertindak begitu kurang ajar. Tidak apa-apa juga, kehendak surgamu akan membunuhmu sekarang juga, dan mencabut altar pengorbanan orang suci kuno dan kursi Dewa Abadi itu darimu. Membunuhku, bermimpilah, Lin Fan berteriak. Tanpa tinggal diam lebih lama, dia menyangga kedua kakinya ke tanah dan bersiap untuk melangkah maju, ingin meninggalkan tempat ini. Manusia lemah, ingin lepas dari cengkeraman kehendak surgamu hanyalah mimpi bodoh. Seluruh dunia orang suci kuno berada di bawah kendali kehendak surgamu. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, itu semua sia-sia. Dorong, petir lain menyambar dari surga. Petir tak terbatas ini menyambar,
membuat seluruh dunia menjadi sangat terang untuk sesaat. Petir itu melesat keluar saat seluruh tubuh Lin Fan terkurung di dalamnya. Suara melengking petir itu menembus kehampaan dalam radius ribuan mil, menyebabkan seluruh dunia tampak seolah-olah ditelan guntur. Ketika kehendak surga menyerang, dampaknya akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan. Riak-riak yang disebabkan oleh akibatnya sama mengerikannya. Kekhawatiran Lin Fan sebelumnya sama sekali tidak beralasan. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 9 yang kuat, mereka mungkin akan tersengat listrik ke neraka dan kembali bahkan di luar, apalagi harus masuk untuk melihat bagaimana keadaan Lin Fan saat ini. Ah, sakit sekali. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mengalami masa-masa sulit saat ini dan hampir tidak dapat menahannya lagi, Lin Fan berusaha lebih keras untuk berakting. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 50.000. Meskipun Lin Fan tahu bahwa kehendak surga dunia suci kuno mungkin hanya sedikit terbangun, kekuatannya lebih dari cukup untuk membuatnya kewalahan. Saat ini, kondisi kultivasi Lin Fan hanya berada di level surgawi ilahi tingkat 9, 8 Desolates bersatu. Dia masih cukup jauh dari level surgawi ilahi tingkat 10, makhluk tingkat Dewa Abadi. Dan bahkan ada satu tingkat lagi, makhluk tingkat Dewa Abadi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi. Lin Fan tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika kekuatannya akhirnya dinaikkan ke level Dewa Abadi. Jika permaisuri air api ada di sini, Lin Fan akan bertanya kepadanya bagaimana rasanya dibandingkan dengan saat ini. Manusia, kau, kehendak surga dari dunia suci kuno terkejut sekarang. Meskipun dia belum memiliki tubuh yang lengkap, fakta bahwa manusia ini dapat menahan 2 sambaran petir masih sangat aneh. Menurutnya, ini sama sekali tidak masuk akal. Ketika Lin Fan mendengar nada kehendak surga dari dunia suci kuno, hatinya membeku. Kehendak surga ini terlalu percaya diri, bukan? Bukankah hanya 2 sambaran petir yang tidak berhasil membunuhnya? Apakah dia harus membuat keributan seperti itu? Dia harus memberikan setidaknya beberapa ribu sambaran petir. Itu akan lebih seperti itu. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Tidak lagi, surgaku akan runtuh. Lin Fan berseru, menunjukkan bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Petik 2. Kehendak surga, jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, Yang Mulia benar-benar tidak akan bisa menahannya lagi. Petir lain menyambar. Tubuh Lin Fan bersinar sangat terang sekali lagi. Bahkan, kulitnya sangat hangus sehingga tidak bisa lebih hitam dari ini. Di mata orang luar manapun, bagi seseorang untuk dapat terus hidup dalam keadaan seperti itu terlalu mustahil. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 50.000. Tidak, Yang Mulia harus lari. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tanganmu? Lin Fan berteriak dan memuntahkan seteguk darah tua. Dia kemudian berlari kencang ke kejauhan seolah-olah dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, Lin Fan tetap berhati-hati untuk memperhatikan situasi di kehampaan. Jalan pelariannya juga harus direncanakan, sehingga kehendak surga akan berpikir bahwa jika dia tidak berusaha, dia akan membiarkan manusia ini melarikan diri. Dulu ketika kondisi tubuh fisiknya bukan tubuh surgawi tingkat 10, kondisi Dewa Abadi, Lin Fan pasti tidak akan berani maju dengan keras kepala seperti itu. Kehendak surga adalah kehendak surga. Bahkan jika hanya sebagian kecil darinya yang terbangun saat ini, dia masih bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh Lin Fan saat ini. Namun saat ini, Lin Fan bisa menghadapinya secara langsung. Meskipun pohon parasol mistis telah mengeluarkan cukup banyak kekuatan hidup, itu tidak berarti apa-apa. Manusia, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di bawah kendali kehendak surgamu, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh dunia suci kuno. Kehendak surga berteriak saat dia mengirimkan petir lagi. URGH, darah menyembur ke langit. Lin Fan mengejang hebat sesaat sebelum menggelengkan kepalanya dan berlari sambil menutupi kepalanya. Namun, dia terhuyung ke kiri dan ke kanan sebelum mengeluarkan ekspresi yang menyiratkan bahwa dia hampir tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi masih memiliki cukup kekuatan di dalam dirinya untuk terus berlari sejauh itu. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, sepertinya kehendak surga dari dunia Sein kuno kecanduan padanya saat dia mengirimkan petir satu demi satu. Mereka jatuh seperti tetesan air hujan yang berderai di tubuh Lin Fan. Kehendak surga, apakah kamu berniat meninggalkanku tanpa jalan keluar? Teriak Lin Fan, serahkan altar pengorbanan Sein kuno. Tidak,
Kamu mungkin juga bisa memukulku sampai mati. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 50.000. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 50.000. Pada saat ini, kebahagiaan dan rasa sakit hidup berdampingan di dalam Lin Fan. Namun, kebahagiaan mengambil sebagian besarnya. Ketika mendengar pemberitahuan poin pengalaman, hati Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi Lin Fan, perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Waktu berlalu, detik demi detik dan menit demi menit. Sekarang, seluruh dunia di sini telah sepenuhnya berubah menjadi dunia guntur. Bahkan, menurut pendapat Lin Fan, setiap kali kehendak surga mengirimkan petir, petir itu mungkin bisa berubah menjadi roh guntur. Begitu banyak poin pengalaman. Beberapa kali lagi dan aku akan bisa naik level. Saat ini, tubuh Dewa Abadi sudah berada di level 19. Selama naik level sekali lagi, ia akan mencapai level 20, dan bahkan mungkin berevolusi. Lin Fan tidak tahu apakah ia akan berubah menjadi keterampilan tubuh fisik yang lebih kuat. Ayo, serang aku sampai mati. Pada titik ini, Lin Fan menyerah untuk berlari sepenuhnya dan merentangkan tangannya, seolah-olah ia menyambut masa depan yang baru. Bagi Lin Fan saat ini, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi momen keajaiban. Pada saat ini, Lin Fan tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tidak terjadi apa-apa sama sekali? Apakah kehendak surga tidak lagi mendatanginya? Lin Fan membuka matanya. Awan gelap yang bergemuruh dengan ganas itu mulai tampak tidak stabil sekarang, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Astaga, kehendak surga, jangan lakukan ini. Kamu tidak bisa menjatuhkan combo di saat kritis ini. Ayah, you truly tidak akan berhasil dalam waktu dekat. Lihat betapa buruknya kamu membuatku muntah darah. Aku bisa mati kapan saja. 6 kali terakhir, aku janji. 6 kali lagi saja. Jika you truly tidak mati, saya benar-benar akan tersambar petir. Lin Fan merasa cemas sekarang. Situasi di kehampaan itu tampaknya tidak menguntungkan saat ini. Ada perasaan samar saat ini. Awalnya, kehampaan itu dipenuhi dengan kekuatan hebat yang dapat mengguncang hati seseorang. Namun, saat ini, kekuatan itu telah melemah secara signifikan. Bam, ini dia. Lin Fan langsung diliputi kegembiraan. Dia merasa sangat takut dengan kehendak surga, berpikir bahwa kehendak surga telah menghancurkannya begitu saja. Sebuah petir yang sangat tebal mengalir di dalam kehampaan. Menurut Lin Fan, petir ini tampak jauh dari biasa. Boom, petir itu menyambar dengan momentum yang luar biasa. Lin Fan diliputi kebahagiaan saat ini. Begitulah seharusnya. Tidak pantas disebut kehendak surga jika tidak menyerang sampai akhir. Kresek, kresek, kresek. Tepat pada saat ini, ada sesuatu yang tiba-tiba tampak aneh dengan situasinya. Saat petir itu menyalur di langit, petir itu tampak terbakar saat menyemburkan asap hitam. Kemudian petir itu mengecil dan mengecil lagi, hingga akhirnya mencapai kepala Lin Fan, ukurannya hanya sebesar ibu jarinya. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1000. Rahang Lin Fan ternganga saat ini saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mutlak. Dia kemudian mengangkat kepalanya perlahan dan menatap ke atas ke dalam kehampaan, tidak mampu keluar dari kebingungan ini untuk waktu yang sangat lama. Kehendak surga, apa kau bercanda? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kehendak surga, apakah kau benar-benar tidak menyerang lagi? Lin Fan merasa sedikit sakit hati sekarang. Bukankah ini hanya lelucon? Dia menjadi bersemangat dan hampir mencapai klimaks, namun, pihak lain menolak untuk berkontribusi lebih lama. Seberapa menyakitkan ini? Tidak mungkin karena kehendak surga hanya memiliki sebagian darinya yang terbangun, semua serangan telah menyebabkan kekuatannya terkuras seluruhnya, ya. Lin Fan curiga sekarang, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Dia tidak tahu apa situasi sebenarnya. Namun, mengingat keadaan kehendak surga, sesuatu seperti itu seharusnya tidak terjadi secara teori. Siapa yang akan tiba-tiba memadamkan api tepat pada saat mereka akan mencapai klimaks? Bukankah ini seperti saat orang-orang melakukan latihan berat, dan pria itu tiba-tiba mengumumkan di saat-saat terakhir bahwa dia kehabisan stamina dan tidak bisa bernapas, menjadi lemah sepenuhnya. Namun, memang seperti dugaan Lin Fan, hanya ada sebagian kecil dari kehendak surga dari dunia suci kuno yang telah bangkit. Namun, bahkan sebagian kecil itu memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga orang biasa tidak akan mampu mengatasinya sama sekali.
Setiap petir membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Di hadapan akting dan ejekan Lin Fan yang sempurna itu, kehendak surga dari dunia suci kuno juga menjadi gila. Baru setelah dia menyerang sampai akhir, dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki apa yang diperlukan untuk mempertahankannya, dan akhirnya hanya bisa menghilang. Hais, ini sangat tidak berdaya. Lin Fan menepuk pantatnya dan pergi begitu saja. Kedamaian kembali ke dunia sekali lagi. Tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya yang disambar petir sekarang benar-benar hancur, dan berada dalam kondisi yang mengerikan, tampak mengerikan seperti kiamat. Di antara makhluk tertinggi dari ras kuno, mengapa kekuatan kehendak surga tampaknya telah menghilang? Makhluk tertinggi dari ras kuno saling bertukar pandang dengan bingung. Saat ini, 6 makhluk tertinggi dari ras kuno sangat terganggu. Sekarang setelah 2 dari 8 makhluk tertinggi telah terbunuh, hal itu menyebabkan kegemparan besar di dunia Sein kuno. Ada banyak makhluk kuat dari ribuan ras yang ingin menyebabkan pemberontakan. Pada saat kritis seperti itu, mereka tentu saja tidak dapat membiarkan makhluk dari ribuan ras untuk bangkit kembali. Bagi makhluk tertinggi, berurusan dengan makhluk dari ribuan ras adalah sesuatu yang akan mereka serahkan kepada makhluk dari ribuan ras itu sendiri. Ada banyak makhluk dari ribuan ras yang telah tunduk pada ras kuno. Oleh karena itu, ada banyak masalah yang tidak memerlukan kehadiran pribadi ras kuno. Vault melihat ke arah makhluk tertinggi lainnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman tentang bahaya yang akan datang di dalam hatinya. Ini adalah perasaan yang misterius. Mengingat kekuatan dan status mereka saat ini, seharusnya tidak ada keberadaan di dunia yang dapat mengancam mereka sama sekali. Vault membuang kegelisahan tentang bahaya yang akan datang dan melihat ke kejauhan. Bagi makhluk tertinggi dari ras kuno, selama dunia tak terbatas akan terbuka, kehendak surga akan dapat melahap dunia tak terbatas. Dan itu akan menjadi hari evolusi dunia suci kuno. Ini adalah momen yang telah mereka tunggu sejak lama sekarang. Pasti tidak boleh ada cegukan, tidak sama sekali. Di dalam lapangan berjaga, saat Lin Fan melangkahkan kaki ke alun-alun lapangan berjaga, tiba-tiba terjadi keributan saat semua orang menoleh serempak. Baru-baru ini, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Apa kabar, semuanya? Aku kembali lagi. Melihat tempat yang sudah dikenalnya di sekitarnya, Lin Fan tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Kerumunan di lapangan berjaga menatap Lin Fan dengan linglung. Sementara beberapa orang tahu nama besar Lin Fan, mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, sebagian besar orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berseru saat mereka melihat sosok itu. Itu pemimpin Partai Tentara Revolusioner. Kenapa dia kembali lagi? Tentara revolusioner saat ini sudah sangat menakutkan. Sekarang pemimpin Partai Tentara Revolusioner telah kembali, bukankah mereka akan lebih menakutkan? Bergumam, berceloteh, berderak. Seluruh kerumunan menjadi keributan besar saat mereka mulai berbicara. Bahkan ada beberapa orang yang segera pergi untuk menyebarkan berita itu. Bagi semua pihak di luar sana, pasukan revolusioner ini terlalu menakutkan. Mereka hanya sekelompok orang biadab. Pemimpin partai. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat dari kejauhan. Ketika Lin Fan melihat lebih dekat, dia tertawa terbahak-bahak dan berseru keras, "Bagaimana kabarmu, biksu botak?" Pemimpin partai, kau harus memanggilku biksu malang. Pendeta Sakya telah menggantikan tugas Lin Fan dan mengurus pasukan revolusioner baru-baru ini. Dia telah menjalani hari-hari yang menyenangkan dan tanpa beban. Setiap hari dia hanya akan menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan dan mengambil beberapa misi di sana-sini. Itu adalah hari-hari yang cukup tanpa beban. Bahkan jubah yang dikenakannya di masa lalu telah diganti. Tentu saja, ia menggantinya dengan jubah dengan kualitas terbaik. Pemimpin partai. Bagi semua anggota tentara revolusioner ini, Lin Fan adalah idola mereka. Sejak mereka bergabung dengan tentara revolusioner, mereka telah menemukan tujuan hidup mereka. Adapun para anggota tentara revolusioner yang baru bergabung, meskipun mereka tidak tahu seperti apa rupa pemimpin partai mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu yang besar terhadap pemimpin partai yang misterius ini. Namun dengan sekali pandang saja, mereka dapat mengetahui bahwa dia memang luar biasa. Masing-masing dari mereka menatap Lin Fan dengan penuh hormat. Mata mereka berbinar begitu terang sehingga cahaya hampir keluar dari mata mereka. Biksu botak, lihatlah. Apa ini? Tiba-tiba, Lin Fan terkekeh sambil menunjuk dengan jarinya. Seketika,
Cahaya Buddha pemurnian melilit jarinya. Ada jutaan Buddha yang melantunkan kitab suci di dalam cahaya Buddha ini. Cahaya Buddha yang sangat hebat itu membuat Pendeta Sakya terbelalak karena takjub. Dermawan, Anda tidak mungkin, Anda tidak mungkin. Pendeta Sakya tercengang saat ini. Dia tidak mungkin salah paham. Tak disangka ini adalah cahaya pemurnian Sang Buddha Agung yang berdarah. Ini adalah kekuatan ilahi yang diimpikan oleh setiap makhluk ras Buddha, kekuatan ilahi tertinggi yang mereka semua upayakan dengan keras. Haha, bagaimana sekarang? Apakah kamu iri sekarang? Apakah kamu cemburu? Saat Lin Fan kembali, dia harus memamerkannya di depan Pendeta Sakya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Pada saat ini, di mata Pendeta Sakya, Lin Fan adalah makhluk yang paling pantas dipuja saat ini. Dermawan, tolong sampaikan padaku. Tolong, Pendeta Sakya, datang ke hadapan Lin Fan dan memohon padanya dengan sungguh-sungguh. Jika dia bisa mempelajari cahaya pemurnian Sang Buddha Agung ini, bukankah itu akan sangat memuaskan? Jika dia kembali ke ras Buddha dengan ini, bukankah dia akan menjadi pusat perhatian? Dia akan menjadi Buddha sejati di mata semua makhluk ras Buddha. Hehe, tidak memberikan. Lin Fan terkekeh sebelum terus-menerus terkekeh. Dermawan, lihatlah betapa baiknya aku mengelola pasukan revolusioner di hari-hari saat kau tidak ada. Berikan saja padaku, kumohon. Pendeta Sakya benar-benar ingin mempelajarinya. Ini adalah keterampilan suci dari ras Buddha. Begitu dia mempelajarinya, prestasinya akan tak terbatas di masa depan. Hai, biksu botak, seperti kata pepatah, apa yang terjadi akan kembali pada yang lain. Bagi saya, mampu memahami cahaya pemurnian Buddha Agung dari keterampilan pemurnian itu sendiri adalah sesuatu yang sangat mudah. Yah, sebenarnya bukan tidak mungkin bagimu untuk mempelajarinya juga. Tapi, saya kira itu bergantung pada penampilanmu nanti. Pada saat Lin Fan pertama kali menyadari keterampilan pemurnian, dia sangat ingin mempelajarinya. Namun, biksu botak berdarah ini masih bertingkah di depannya sepanjang hari dan malam, menolak untuk memberitahunya tentang hal itu. Tapi sekarang, keadaan telah berubah dan dia berada di atas angin. Tentu saja, dia harus menggoda Pendeta Sakya sebentar terlebih dahulu. Ah! Pendeta Sakya merasa tidak berdaya saat ini. Pada saat ini, kekosongan bergetar saat sebuah lorong terbuka. Ini adalah lorong yang mengarah ke area paling atas dari tanah terjaga. Biksu botak, luangkan waktumu dan pikirkanlah. Tapi jangan terburu-buru, aku sedang ada urusan sekarang, jadi aku pergi dulu, ya. Lin Fan langsung melompat ke lorong dan melambaikan tangan kepada Pendeta Sakya. Melihat ekspresi penuh kerinduan di wajah Pendeta Sakya yang ingin belajar tetapi tidak mampu, Lin Fan hanya bisa tertawa kecil. Setelah kepergian Lin Fan, Pendeta Sakya menarik napas dalam-dalam dan menyemangati dirinya sendiri secara diam-diam. Untuk periode waktu ini, sepertinya aku harus melepaskan harga diriku. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan cahaya pemurnian Buddha Agung itu. Pada saat yang sama, Pendeta Sakya merasa sangat marah karena Lin Fan mampu mempelajari cahaya pemurnian Buddha Agung. Dia adalah seorang jenius dari ras Buddha. Namun, dia tidak mampu memahami keterampilan itu dari pemurnian. Bagaimana mungkin dermawan Lin melakukannya? Hais, tidak dapat memahami bagaimana hal-hal berubah seperti itu. Pendeta Sakya akhirnya menyerah untuk memikirkannya. Sekarang setelah Lin Fan kembali, ini menjadi sakit kepala bagi beberapa pihak di Guarded Ground. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sama sekali. Selama perkelahian geng terakhir kali, mereka hampir dihajar habis-habisan. Dan bagi para cewek yang awalnya berada di partai mereka semua membelot ke tentara revolusioner. Bagi beberapa partai yang lebih kuat, ini tidak diragukan lagi hanya bentuk penghinaan bagi mereka. Bab 805 melanjutkan penipuan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Guarded Ground, Peak Area. Orang tua, kau mengundangku saat aku kembali. Apa ada banyak hal yang ingin kau ceritakan padaku? Lin Fan berjalan keluar dari kehampaan dan mengintip ke kiri dan kanan. Ini benar-benar pertama kalinya dia berada di tempat ini. Namun, hal yang mengejutkan Lin Fan adalah kenyataan bahwa ada orang tua lain di samping orang tua itu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sudah sepantasnya dia mencari pasangan, karena hidup sendirian itu sepi. Dan ini muridmu, dia memang berbakat. Orang tua di samping Feng Qingzi mengamati Lin Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum berbicara.
Dia hanya pernah mendengar tentang murid ini dari Feng Qingzi sebelumnya. Dia sangat terkejut ketika mendengar bahwa murid ini dapat membuat keributan yang menggemparkan di depan makhluk tertinggi dari ras kuno. Dari sekian banyak makhluk dari ribuan ras, hanya 4 penjaga tanah terjaga yang mampu melawan makhluk tertinggi dengan nyawa mereka. Meskipun pasti ada makhluk kuat lain dengan kondisi kultivasi yang tangguh, mereka masih jauh dari mampu melawan makhluk tertinggi. Tentu saja, kecuali mereka seperti permaisuri air api, yang memiliki potensi tak tertandingi tanpa memerlukan kursi dewa abadi. Namun, berapa banyak orang pintar seperti itu yang bisa ada di dunia ini? Hahaha, aku tidak berbakat, aku jenius. Orang tua, kemana perginya si kejamku? Lin Fan terkekeh. Nak, sebaiknya kau katakan padaku dengan jujur. Apa yang terjadi pada akhirnya? Bagaimana keadaan Sein sekarang? Feng Qingzi tidak menjawab pertanyaan Lin Fan. Sebaliknya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi Feng Qingzi. Oh, kau ingin tahu? Lin Fan menyeringai. Pada saat ini, dia telah memikirkan sebuah ide bagus. Yah, akhir-akhir ini, aku sangat kekurangan pil Sengyang. Kalau saja, ini semua pil Sengyang yang dimiliki oleh tuanmu yang terhormat. Tanpa ragu, Feng Qingzi mengulurkan tangannya saat sungai pil Sengyang mengalir keluar. Di dalamnya, beberapa naga pil Sengyang meraung keluar dan melesat keluar dari lengan bajunya. Orang tua, kau sangat murah hati. Lin Fan tercengang. Tidak disangka bahwa orang tua ini, Feng Qingzi, akan begitu murah hati bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sedikit terkejut. Dengan hitungan biasa saja, Lin Fan menghitung 1 triliun pil Sengyang. Ini adalah sesuatu yang terlalu mengejutkan bagi Lin Fan. Baiklah, berhenti bertele-tele sekarang. Cepat dan beritahu aku. Feng Qingzi merasa sedih sekarang. Triliunan pil Sengyang itu adalah seluruh tabungan hidupnya. Selama bertahun-tahun, selain biaya guarded ground, hanya ini yang berhasil ia tabung pada akhirnya. Meskipun Lin Fan tidak banyak bicara di depan, ia diam-diam sangat berterima kasih kepada lelaki tua ini. Tanpa menyembunyikan kebenaran, ia langsung berbicara. Mengenai Sein, aku sudah membunuhnya. Aku juga telah memperoleh Ancient Sein Sacrificial Altar. Benar, Feng Qingzi bertukar pandang dengan lelaki tua lainnya. Tebakan dalam hati mereka akhirnya terbukti. Pada saat yang sama, mereka menghela napas lega dalam hati mereka. Murid yang baik, kau benar-benar membuat guru terhormatmu sangat terkejut. Bagaimana dengan kursi Dewa Abadi itu? Kau pasti telah mengambilnya, kan? Bagi Feng Qingzi, meskipun secara alami menggembirakan mengetahui bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno telah terbunuh, hal terpenting tetaplah kursi Dewa Abadi itu. Wei, coba lihat apa ini. Seketika, Ancient One muncul di samping Lin Fan. Saat Ancient One muncul, aura yang dahsyat meledak. Ekspresi Feng Qingzi dan lelaki tua itu menegang. Mereka langsung terkejut. Namun, mereka segera rileks. Ketika Feng Qingzi melihat ras Ancient di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan heran. Ketika Lin Fan melihat ekspresi tercengang kedua lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah Ancient One, makhluk tertinggi dari ras Ancient dari 10.000 tahun yang lalu. Namun, dia telah ditaklukkan olehku. Lin Fan menjelaskan, sekarang setelah ada 2 makhluk tertinggi di tangannya, ini adalah kekuatan yang tangguh dengan sendirinya. Bahkan jika mereka harus berhadapan dengan makhluk tertinggi dari ras Ancient, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Hebat, ini terlalu hebat, Feng Qingzi berteriak, merasa sangat gembira. Ini adalah berita paling menggembirakan yang mereka terima selama 10.000 tahun terakhir. Itu sudah pasti, kau bisa tenang menghadapi apapun yang akan kulakukan. Kali ini, karena altar pengorbanan orang suci kuno, aku melakukan perjalanan kembali ke dunia Xuan Huang. Saat ini, aku telah mengolah seluruh dunia Xuan Huang di bawahku. Aku sekarang sedang memelihara kelompok pertama makhluk kuat di dalamnya. Hanya saja ketika aku kembali ke atas, aku bertemu dengan kehendak surga. Lin Fan melanjutkan, kehendak surga. Ketika Feng Qingzi mendengar ini, wajahnya tidak bisa tidak berubah menjadi serius. Mengingat kekuatan kita saat ini adalah pertarungan yang seimbang melawan makhluk tertinggi dari ras kuno. Namun, inti masalahnya sekarang terletak pada kehendak surga. Saat itu,
Aku mengetahui dari mulut makhluk tertinggi bahwa daerah terjaga hanyalah tempat yang diberikan jeda kehidupan singkat bagi makhluk dari ribuan ras melalui kehendak surga. Begitu kehendak surga benar-benar bangkit, kemungkinan daerah terjaga juga akan lenyap. Feng Qingzi menjawab. Petik 2. Mengapa demikian? Ini adalah pertama kalinya Lin Fan mendengar tentang hal ini. Dari apa yang diketahuinya, dia selalu berpikir bahwa daerah terjaga adalah penangguhan hukuman dari kematian dan bahaya di luar sana. Tidak disangka penangguhan hukuman ini akan diberikan oleh kehendak surga. Begitu dunia tak terbatas terbuka, apa yang akan diperoleh kehendak surga darinya? Tanya Lin Fan. Ini adalah pertanyaan yang melibatkan terlalu banyak faktor. Namun, pada awalnya, dunia tak terbatas adalah alam semesta tanpa kehidupan di dalamnya. Namun, kehendak surga dari dunia suci kuno telah ada pada saat itu. Untuk memperkuat dirinya, kehendak surga dari dunia suci kuno telah memungkinkan dunia tak terbatas untuk mulai membiakkan kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama, setiap kali hukum alam semesta disempurnakan dan dirampungkan sepenuhnya, kehendak surga dari dunia suci kuno akan melahap dunia tak terbatas pada saat yang tepat. Pada saat itu, ia akan menerobos penghalang pribadinya sendiri dan melampaui ke keadaan yang lebih tinggi. Dahulu kala, kita bahkan dapat melacaknya kembali ke kerusuhan kacau di zaman kuno, makhluk dari ribuan ras tidak harus naik pada saat itu. Dunia suci kuno dipenuhi dengan makhluk ras kuno. Pada saat itu, ada makhluk kuat yang berkuasa atas berbagai dunia mereka. Ketika kehendak surga ingin melahap dunia tak terbatas, ia bertemu dengan perlawanan yang sangat besar. Meskipun kehendak surga mungkin telah gagal saat itu, makhluk kuat yang selamat hanya segelintir. Pada saat yang sama, karena kehendak surga telah mengeluarkan terlalu banyak, ia menetapkan aturan tepat sebelum ia memasuki tidur nyenyak itu untuk mencegah hal seperti itu terjadi sekali lagi. Semua makhluk dari dunia tak terbatas, selama kondisi kultivasi mereka mencapai kondisi tertentu, mereka harus naik. Petik 2. Ini untuk memastikan bahwa kekuatan ribuan ras tetap dalam kondisi lemah dan rapuh secara terus-menerus. Pada saat yang sama, ini akan memungkinkan makhluk ras kuno untuk membantai dan melahap makhluk hidup untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ketika Lin Fan mendengar penjelasan Feng Qingzi, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Jadi, orang ini baru saja belajar dari kesalahannya sekarang. Kehendak surga dari dunia suci kuno sepertinya dulunya juga bodoh. Namun setelah kegagalan itu, dia memutuskan untuk mengubah aturannya. Tampaknya kehendak surga dari dunia suci kuno pasti akan berhasil kali ini. Namun bagi Lin Fan, tidak peduli apakah surga akan runtuh atau bumi akan terbalik, siapapun yang berani bertindak berani di hadapannya akan diinjak-injak. Jadi, begitulah adanya. Namun, orang tua, di mana kejamku? Tanya Lin Fan. Nak, tidak bisakah kau memberikan beberapa saran atau semacamnya? Kejammu ada di sini bersamaku, jangan khawatir. Ucapan Feng Qingzi sebelumnya cukup serius. Ia mengira bahwa pemuda ini akan memberikan tanggapan yang dipikirkan dengan matang. Ternyata pemuda ini sama sekali tidak tertarik. Hal ini membuat Feng Qingzi merasa sedikit jengkel. Tidak peduli seberapa banyak kita merencanakan atau memikirkannya sekarang, apa gunanya itu? Selama kerusuhan zaman kuno saat itu, apakah kau mengalaminya sendiri? Tanya Lin Fan. Tidak, aku sudah mendengarnya dari generasi sebelumnya. Jawab Feng Qingzi. Lihat, bukankah begitu? Orang tua, biar ku beritahu. Orang-orang zaman sekarang suka bergosip. 1 akan menyebar ke 10, 10 akan menyebar ke ratusan. Pada akhir penyebaran rumor, semuanya akan terdengar sangat mengerikan. Jadi, kau tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Ketika masalah itu sampai di tangan, kita akan menanganinya saat itu. Ketika saat itu benar-benar tiba, kita akan memikirkannya dengan matang tentang apa yang harus dilakukan. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Aku harus membawa si kejam keluar bersamaku sekarang. Aku sangat membutuhkan pil seng yang akhir-akhir ini. Aku harus menemukan beberapa makhluk kuat dan membuat mereka mendedikasikan hidup mereka untuk membudidayakan pil seng yang untukku. Saat ini, itulah satu-satunya pikiran di benak Lin Fan, menemukan beberapa makhluk kuat dan memurnikan mereka dengan paksa, sehingga mereka akan membudidayakan pil seng yang untuknya sepanjang hari sepanjang malam. Dan pada saat yang sama, dia akan merampok beberapa makhluk kuat dari ras kuno dan menyapu bersih mereka sepenuhnya. Begitu dia telah mengumpulkan cukup banyak pil seng yang, saat itulah dia akan benar-benar melambung tinggi.
Baiklah, baiklah. Aku akan segera berangkat. Dari kelihatannya, daerah terjaga ini juga tidak akan aman untuk waktu yang lama. Apakah kamu akrab dengan 3 penjaga daerah terjaga lainnya? Lin Fan bertanya. Mengapa kamu menanyakan itu? Feng Qingzi membalas pertanyaan itu. Jika kamu akrab dengan mereka, bicaralah dengan mereka dan minta mereka menyumbangkan beberapa pil Sengyang. Jika tidak, maka aku harus menipu mereka, kata Lin Fan. Feng Qingzi menatap murid di hadapannya ini dengan mata terbelalak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya tanpa suara, tidak terlalu akrab. Oh, oi. Saat Feng Qingzi selesai dengan kata-katanya, Lin Fan segera pergi. Anak ini, astaga, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rasa hormat. Melihat bagaimana anak itu pergi tanpa sepatah kata pun, Feng Qingzi terdiam. Haha, muridmu ini cukup menarik. Hai, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa menyukai anak ini saat itu. Feng Qingzi menggelengkan kepalanya sambil berkata bab 806, ada yang aneh tentang ini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat Lin Fan meninggalkan tempat lelaki tua itu, dia menghitung cepat pil Sengyangnya. Saat ini, seluruh tabungannya selama hidupnya berjumlah 1,5 triliun pil Sengyang. Meskipun ini mungkin tampak banyak pada pandangan pertama, 100 tahun dalam satu pikiran membutuhkan 10 triliun pil Sengyang. Bagi Lin Fan, itu adalah jumlah yang cukup untuk mengisi seluruh lautan. Dermawan, saat Lin Fan muncul, Pendeta Sakya datang berlari. Wajahnya sangat jinak seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi berperilaku baik dan lemah lembut. Hais, aku telah berdosa. Tidak kusangka bahwa bahkan seorang biksu tinggi dari ras Buddha akan meninggalkan rasa dirinya dalam menghadapi sebuah keterampilan. Lin Fan meratap, oh, dermawan yang baik hati, mohon kasihanilah aku. Pendeta Sakya memohon dengan menyedihkan. Bagi Pendeta Sakya, ini adalah wahyu yang sangat menyiksa yang sedang dialaminya. Aku merasa sedikit lapar. Lin Fan mengusap perutnya sambil berkata, aku akan mentraktirmu makanan. Bahuku terasa sedikit sakit. Dermawan, jangan bicara lagi. Biksu malang ini akan memijat seluruh tubuhmu. Pendeta Sakya tidak perlu berpikir 2 kali. Demi mempelajari cahaya pemurnian Buddha Agung, Pendeta Sakya rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika dia harus bekerja keras, dia pasti akan melakukannya. Tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Pertama, aku harus memperkenalkan beberapa orang kepadamu. Lin Fan terkekeh. Dia kemudian membawa Suan Yunxian, Ziqiao, Yu Jiuling, Qiki, dan ketiga anak ayamnya. Ketika mereka keluar, mereka semua bingung. Seolah-olah mereka tidak dapat memahami bagaimana mereka masih berada di tempat lain sebelumnya dan seketika, sepetak kegelapan turun dan mereka muncul di sini. Sekarang Lin Fan telah mengendalikan dunia Xuan Huang, dia dapat mengaktifkan apapun dengan satu pikiran. Bahkan jika harus menyeret orang-orang dari dunia Xuan Huang dengan paksa, itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan menjentikkan jarinya. Suamiku, di mana tempat ini? Suan Yunxian memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia telah tiba-tiba muncul di tempat yang konyol, bahkan dia sedikit takut. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan ada di sini, dia mungkin akan menundukkan seluruh kepalanya karena takut. Tuan, ini, Ziqiao dan Yu Jiuling angkat bicara. Sekarang, perubahan di antara mereka berdua cukup signifikan. Sementara mereka berdua masih terikat bersama, sepertinya mereka tidak merasa ada yang salah lagi. Seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. Adapun Qiki, dia hanya melompat ke bahu Lin Fan. Kemanapun dia berada saat ini, itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Selama kakak tuanya ada di sekitar, semuanya akan baik-baik saja. Dermawan, ini. Melihat bagaimana Lin Fan menghasilkan makhluk hidup, Pendeta Sakya terkejut dan tidak bisa mengerti apapun. Mungkinkah kekuatan dermawan Lin saat ini sudah membuatnya seburuk ini? Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Ini istriku, Suan Yunxian. Mereka berdua adalah muridku. Lin Fan memperkenalkan. Cuck. Qiki sedikit marah sekarang saat dia menggunakan kepalanya untuk memukul wajah Lin Fan. Seolah-olah dia memprotes kurangnya perkenalan Lin Fan kepadanya. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Astaga, kau hanya seorang pengecut di sini, dan kau ingin diperkenalkan juga. Ini Qiki. Dia adik kecilku. Cuck.
Ciki berkokok cukup lama dan merentangkan sayapnya seolah ingin berjabat tangan. Pendeta Sakya tertegun saat ia mengulurkan tangannya tanpa sadar. Ini biksu botak, Lin Fan berkomentar dengan santai. Suan Yunxian adalah seseorang yang dibesarkan dengan baik. Oleh karena itu, ia hanya terkekeh. Guru besar, senang bertemu dengan Anda. Suan Yunxian merasa bahwa tempat ini sangat aneh. Baginya, aura biksu di hadapannya ini sangat luas. Seolah-olah tidak terbatas dan tidak terbatas, tanpa ujung yang terlihat sama sekali. Oh, jadi, Anda adalah istri dermawan Lin. Biksu malang ini adalah pendeta Sakya. Ekspresi pendeta Sakya berubah saat ia memasang tampang biksu yang suci dan agung. CUCK. Pada saat ini, ketiga anak ayam Ciki berlari untuk memeluk kaki Lin Fan dan mulai berkokok dengan keras juga, seolah-olah mereka juga ingin diperkenalkan. Lin Fan menundukkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya dan akhirnya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Yang memakai aksesori emas dan perak di mana-mana adalah Chicken Big. Hipster yang tidak biasa ini adalah Chicken Tu. Yang ini yang lebih gemuk dari lemaknya sendiri adalah Chicken Fat." Su. Tepat setelah perkenalan Lin Fan, ketiga anak ayam yang sakit itu segera merentangkan sayap mereka ke pendeta Sakya. Niat mereka jelas, datang dan goyangkan sayap kami untuk menunjukkan bahwa kami saling kenal sekarang. Melihat ketiga ayam aneh ini, pendeta Sakya juga tertegun sejenak. Akhirnya, dia berjongkok dan mengulurkan tangannya. CUCK. Ciki berdiri di bahu Lin Fan dan berkokok keras sambil menganggukkan kepalanya tanda puas. Dia berkata bahwa ketiga anak ayamnya ini tidak mempermalukannya dan memiliki sopan santun yang sangat baik. Yunxian, ini adalah tanah terjaga, salah satu dari sedikit tempat aman di dunia suci kuno. Lin Fan menjelaskan, namun, Yunxian dapat merasakan bahwa riak energi yang dipancarkan dari segala arah sangat kuat. Seolah-olah dia dikelilingi oleh sekelompok makhluk yang kuat. Namun, berada di samping Lin Fan, sedikit kegelisahan telah menghilang bersama angin secara instan. Biksu botak, ayo makan. Dermawan, ini, dari waktu ke waktu, pendeta Sakya akan memusatkan pikirannya pada cahaya pemurnian Buddha Agung. Bagi pendeta Sakya, selama dia dapat mempelajari cahaya pemurnian Buddha Agung, dia akan bersedia melakukan apa saja. Kita akan bicara setelah makan. Lin Fan terkekeh. Baiklah kalau begitu. Meja makan. Lin Fan mengamati semua makanan lezat di sekitarnya. Dia makan dengan lahap. Ayam besar sedang memilah-milah aksesorisnya. Ayam dua sedang menyisir rambutnya. Ayam gendut hanya makan terus-menerus. Perutnya sangat buncit sekarang. Lin Fan dan Suan Yunxian hanya menikmati obrolan sambil saling menatap mata. Mereka dipenuhi dengan cinta sekarang. Pendeta Sakya mengerjapkan matanya melihat pemandangan di depannya. Tiba-tiba dia merasa seperti berada di tempat yang sangat tidak pada tempatnya. Untuk menghilangkan perasaan canggung ini, pendeta Sakya memutuskan untuk mencari kedua murid itu untuk mengobrol. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya, dia bingung. Jiuling, aku ingin makan ini. Ziqiao menunjuk. Oke, ayo, ini sepotong besar. Jiuling tersenyum begitu lebar sehingga matanya bahkan tidak terlihat. Aku akan gemuk jika makan terlalu banyak. Tidak akan. Sama sekali tidak. Bentuk tubuh Ziqiao adalah yang terbaik. Kamu pasti tidak akan menjadi gemuk. Wow, ini lezat. Jiuling, kamu juga bisa memakannya. Kedua bocah kecil itu saling memandang sambil tersenyum lembut. Suara lembut mereka bergema di seluruh restoran seperti suara surga. Itu sangat mengharukan. Lin Fan tengah menikmati percakapan pribadi dengan Suan Yunxian. Namun, tepat pada saat itu, dia menghentikan apapun yang sedang dilakukannya. Ini, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap kedua bocah nakal itu, Ziqiao dan Jiuling. Ekspresi yang mereka tunjukkan menyebabkan perasaan takut muncul di hatinya. Tatapan mata yang manis dan lembut itu, setiap gerakan yang mereka lakukan sangat intim. Batuk. Lin Fan berpura-pura batuk, menyiratkan bahwa mereka harus menjaga citra mereka. Namun, seolah-olah Ziqiao dan Jiuling tidak mendengarnya sama sekali. Mereka terus tertawa dan mengobrol. Senyum mereka membuat semua tamu di restoran menatap mereka dengan saksama. Di mata para tamu ini, kedua bocah nakal ini begitu menawan. Ziqiao, Jiuling, bagaimana kalau membiarkan tuanmu melepaskan kalian dari segel?
Lin Fan tidak terlalu memperhatikan kedua bocah nakal ini. Tetapi sekarang setelah dia memperhatikan, dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk tampaknya sedang terjadi. Ah, Tuan, itu tidak akan berhasil. Kita baik-baik saja seperti ini. Aku sudah terbiasa dengan kakak perempuan senior. Benar, aku merasa cukup baik bagiku untuk bersama adik perempuan junior seperti itu. Ziqiao dan Jiuling menggelengkan kepala mereka yang menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkannya. Tetapi seberapa merepotkan ini, Lin Fan mengulangi kata-katanya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu lugas. Itu benar-benar nyaman. Benar, aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Saat aku mandi, aku bahkan bisa meminta seseorang menggosok punggungku. Benar, benar. Mendengar mereka berdua membela diri sedemikian rupa, Lin Fan langsung tidak ingin mengatakan apapun lagi. Lin Fan kemudian mengganggu Xuan Yunxian dengan mengerjapkan matanya tanpa henti, menyiratkan bahwa sebagai matriark mereka, dia juga harus mengatakan sesuatu untuk membujuk mereka keluar dari situasi ini. Namun, Xuan Yunxian hanya terkekeh dan menyeringai lembut. Suamiku, menurutku ini cukup bagus, bukan? Lin Fan, Bab 807, Permusuhan di Depan Mata. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya sudah terlambat untuk diselamatkan. Akhirnya, ia hanya menghela napas tak berdaya dan membiarkan semuanya tetap ada. Namun ketika Lin Fan memikirkannya sedikit lebih dalam, ia merasa bahwa perasaan ini juga tidak buruk. Setelah makan malam selesai, Pendeta Sakya sangat memperhatikan Lin Fan. Ia hampir saja menggendong Lin Fan kembali. Malam hari, Biksu botak, aku akan menyerahkan ini kepadamu sekarang, ya. Lihat betapa baiknya aku kepadamu. Lin Fan menyerahkan cahaya pemurnian Buddha Agung kepada Pendeta Sakya. Bagus, kau yang paling baik yang pernah ada. Biksu malang ini begitu tersentuh sampai-sampai aku hampir menangis. Pendeta Sakya merasa sangat tersentuh saat ini. Ini adalah cahaya pemurnian Buddha Agung. Jika dia bisa mengolah keterampilan ini hingga ke puncaknya, dia akan benar-benar menantang surga. Buhwowo, semakin dia memikirkannya, semakin tersentuh hatinya. Akhirnya, Pendeta Sakya tidak bisa menahannya lagi saat dia berteriak. Ini adalah keberuntungan besar yang telah dia kumpulkan selama beberapa kehidupan. Sedangkan untuk Lin Fan, dia tidak begitu tertarik pada cahaya pemurnian Buddha Agung saat ini. Dia sudah selesai mempelajarinya. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, Lin Fan bisa memurnikannya sekarang. Namun, prasyaratnya adalah makhluk tertinggi itu pasti telah dipukul begitu keras sehingga dia hampir seperti anjing mati. Saat itulah tingkat keberhasilan pemurnian akan menjadi yang tertinggi. Di dalam rumah, Xuan Yunxian berdiri dengan rambutnya yang panjang dan halus terurai di bahunya dengan lembut. Penampilannya yang memikat membuat Lin Fan merasa sedikit bersemangat sekarang. Istriku kecil, aku akan datang sekarang. Lin Fan terkekeh, menunjukkan ketidaksabarannya. Lihatlah betapa tergesa-gesanya mereka. Kita tidak akan punya waktu di masa depan. Xuan Yunxian berbaring di tempat tidur. Melihat ekspresi tidak sabar Lin Fan, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan meminta Lin Fan untuk duduk. Apakah kamu akan berangkat besok? Xuan Yunxian memijat bahu Lin Fan dengan lembut. Tangannya yang lembut itu halus dan panjang. Di bawah cahaya api, tangannya memancarkan cahaya yang lebih menarik. Ya, besok, aku siap membawa ciki keras naga kolosal sehingga dia bisa mencari asal-usulnya. Lin Fan menjawab sambil menikmati sensasi yang dibawa oleh tangan lembut di bahunya. Suamiku, aku ingin punya anak. Xuan Yunxian menundukkan kepalanya dan mendekatkan bibirnya ke telinga Lin Fan sebelum berbisik lembut. Sensasi lembut dan halus itu membuat Lin Fan menggigil. Semua itu lembut dan menenangkan, hampir menyentuh hatinya. Bukankah aku sudah berusaha selama ini? Lin Fan gelisah dalam hatinya. Sudah berkali-kali. Namun, dia belum berhasil mencapai sasarannya sekalipun. Ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak mungkin dia punya masalah dengan tubuhnya. Kan, tapi itu juga tidak seharusnya. Tubuhnya adalah tubuh yang tidak bisa ditembus penyakit atau penyakit apapun sambil mengusir semua kejahatan. Bagaimana dia bisa punya masalah seperti itu? Kalau begitu, berusahalah sedikit lebih keras malam ini, kumohon. Bagi dunia luar, Xuan Yunxian adalah seorang Grandmaster.
Namun setiap hari ketika malam tiba, dia akan berubah menjadi sucubus kecil di hadapan Lin Fan yang menancapkan kailnya jauh ke dalam hatinya. Sebuah tangan lembut mulai bergerak turun di sepanjang dada Lin Fan. Ia bergerak turun sampai jari-jari dingin itu bisa menariknya dengan lembut. Seketika, Lin Fan dirasuki. ARGH. Lin Fan berdiri tegak, matanya menyala dengan kobaran api di dalamnya. Sudah waktunya untuk menunjukkan keterampilan yang sebenarnya. Dia memeluk Xuan Yunxian erat-erat. Baru-baru ini, aku telah meneliti beberapa posisi yang dapat meningkatkan produktivitasku dengan sangat besar. Pipi Xuan Yunxian memerah saat dia menjawab dengan lembut, malam ini, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tidak bisa menahannya lagi saat darah di tubuhnya bergemuruh hebat. Keesokan harinya, dermawan, ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat seperti sedang dalam kondisi yang buruk? Pendeta Sakya tidak tidur sedikit pun malam sebelumnya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk meneliti cahaya pemurnian Buddha Agung. Karena dia memiliki potensi yang kuat, dia dapat menginduksi dirinya sendiri dengan keterampilan itu hanya dalam satu malam. Tidak apa-apa, biksu botak. Kali ini saat aku berangkat, aku akan menyerahkan pasukan revolusioner di tanganmu. Rekrut lebih banyak anggota. Lin Fan memberi instruksi. Ada terlalu banyak posisi yang dilakukan tadi malam. Saat dia bangun, bahkan Lin Fan merasa sedikit lelah. Ini bahkan lebih melelahkan daripada bertarung dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Jangan khawatir, serahkan padaku. Pendeta Sakya menjawab dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu, aku akan bergantung padamu. Bagi Lin Fan, pasukan revolusioner juga berguna. Kali ini, Lin Fan bersiap membawa Ciki bersamanya ke ras naga kolosal dan mencari ibu kandungnya. Lin Fan hampir yakin bahwa Ciki merupakan campuran antara ras naga kolosal dan ras Phoenix. Tetapi bagi Ciki, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang tua kandungnya dan sebagainya. Namun, tidak demikian halnya dengan Lin Fan. Baginya, ras naga kolosal adalah ras yang sangat kuat. Karena itu, mereka pasti memiliki persediaan pil Sengyang yang sangat banyak. Jika Ciki dapat menguasai ras naga kolosal, bukankah semua kekayaan itu juga menjadi miliknya? Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, dia masih jauh dari makhluk-makhluk kuat di puncak. Namun, hanya kondisi tubuh fisiknya saja sudah cukup baginya untuk menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak ada tempat yang tidak dapat dituju Lin Fan. Di luar guarded ground, baiklah, jadi kita sudah sepakat tentang masalah ini, Ciki. Apakah ini akan berhasil atau tidak, itu semua terserah padamu. Lin Fan berkata diam-diam seolah-olah dia takut didengar. Ciki menatap Lin Fan lalu mengangkat 5 bulu ayam. Apa maksudnya? Lin Fan tertegun, tidak begitu mengerti. Dia kemudian tersadar kembali, astaga, kau tidak mungkin mengatakan bahwa kau menginginkan 50%-nya, kan, Ciki? Kurang ajar. Ciki menganggukkan kepalanya dengan marah, lebih cepat dari apapun di dunia ini. Astaga, kau terlalu penipu, bukan? Lin Fan berteriak. Kenapa si Ciki si brengsek ini tampak seperti pedagang penipu sekarang? Dan satu hal yang tampaknya tidak muncul dalam percakapan antara Lin Fan dan Ciki ini adalah pemikiran tentang apa yang akan terjadi jika ini tidak gagal. Bagi dua pria dan ayam ini, seolah-olah seluruh hal ini sudah menjadi kesepakatan yang sudah selesai. Ciki jengkel saat dia menunjuk ketiga putranya. Maksudnya jelas, dia memiliki keluarga besar sekarang, dengan 3 orang yang menghabiskan banyak uang. Dia akan memiliki banyak pengeluaran untuk diurus di masa depan. Hais, tak kusangka hubungan kita berdua akan berubah menjadi sangat rapuh sekarang. Tak kusangka kau akan datang berbicara kepadaku tentang pembagian harta keluarga kita. Aku benar-benar sedih sekarang. Di masa depan, aku tidak akan mengangkatmu lagi. Lin Fan memasang ekspresi sedih seolah-olah dia telah menerima pukulan emosional yang hebat dari Ciki. Melihat ekspresi di wajah Lin Fan itu, Ciki ragu sejenak. Dia kemudian dengan hati-hati mengangkat sehelai bulu ayam. Setuju, ayo pergi. Wajah Lin Fan langsung berubah saat ekspresi sedih itu berubah menjadi wajah tersenyum cerah. Dia kemudian menarik Ciki bersamanya dan terjun ke dalam kehampaan, menuju wilayah ras naga kolosal dari 10 binatang kuno tertua. Mengingat kekuatannya saat ini, sekejap mata sudah cukup baginya untuk bepergian melintasi jutaan mil. Dia melesat melewati beberapa wilayah ras kuno yang besar,
bahkan tidak repot-repot untuk menjaga dirinya dalam mode siluman. Begitulah tiraninya dia saat ini. Jika makhluk tertinggi dari ras kuno menemukannya, itu akan menjadi yang terbaik sekarang. Selama pihak lain berani datang melawannya, dia pasti akan menghancurkan mereka. Dengan dua makhluk tertinggi di sisinya, tidak mungkin dia akan kalah dalam pertarungan. Ada yang aneh di sini. Setelah melintasi 3 wilayah besar ras kuno, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa dunia di sekitar sini tampak agak berbeda. Ada niat membunuh yang kental menyelimuti udara. Seluruh langit tampak mengerikan dan suram, dan dipenuhi dengan aroma darah. Astaga, tempat ini tidak mungkin baru saja melalui pertempuran besar, bukan? Lin Fan tercengang. Di matanya, seluruh tempat ini praktis mirip dengan neraka di bumi saat ini. Ciki berdiri di bahu Lin Fan dan mata ayamnya itu tidak bisa tidak menjadi serius. Ia merasa seolah-olah seluruh langit akan runtuh sekarang juga. Seketika, beberapa garis cahaya melintas di kejauhan. Ciki, ada permusuhan di depan sana. Mari kita diam-diam menuju ke atas. Kukuk, Ciki mengepakkan sayapnya dengan gembira. Bab 808, kesempatan telah tiba. Saatnya tampil. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan sangat licik saat ia mengendalikan auranya. Teknik siluman miliknya bahkan lebih menjijikkan dari surga. Ia dan Ciki bersembunyi di lapisan terdalam kehampaan secara diam-diam. HURGH. Tiba-tiba, sebuah raungan keras menggelegar, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Beberapa naga kolosal sepanjang jutaan kaki melintasi langit dan bumi. Setiap cakar yang menghantam menyebabkan dunia bergetar, mencabik-cabik gunung dan sungai. Kekosongan yang terkoyak oleh cakar-cakar itu butuh waktu lama untuk beregenerasi. Naga leluhur Wan Zun, permaisurimu di sini telah salah menilai dirimu. Tidak kusangka kau akan menjadi anjing pengkhianat yang bekerja untuk ras kuno. Seekor naga kolosal yang seluruhnya seputih salju berbalik dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini mengenakan baju perang sambil memegang tombak naga di tangannya. Wajahnya sangat menawan. Astaga, bukankah itu permaisuri naga Shen Wu? Dia adalah gadis dari ras naga kolosal yang payudaranya telah kuhancurkan. Metode macam apa yang digunakan gadis ini untuk menumbuhkan payudaranya kembali? Bukankah itu terlalu mustahil? Petik 2. Tidak, aku harus mengamatinya lebih lama lagi. Apa latar belakang leluhur naga Wan Zun ini? Lin Fan yang saat ini bersembunyi di kehampaan sedikit tercengang. Tanpa bertindak, gegabah, dia ingin mengamati situasi lebih lama lagi sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada naga kolosal yang sisiknya hitam pekat. Tubuhnya sangat besar, mirip dengan tembok besar China. Orang bahkan tidak bisa melihat ujung tubuhnya. Bahkan gerakan kecil naga kolosal akan menimbulkan gempa bumi bagi dunia. Dengan kilatan cahaya hitam, naga itu berubah menjadi bentuk manusia. Mengikutinya dari dekat, beberapa naga kolosal lainnya kembali ke bentuk manusia mereka dan berdiri di belakang naga leluhur Wan Zun. Shen Wu, karena aku melihatmu sebagai bakat langka, aku menawarkan diri untuk menarikmu ke ras kuno. Sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Tubuh naga leluhur Wan Zun sangat besar. Dia mengenakan jubah naga yang dipadukan dengan ekspresi mendominasi di wajahnya. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa serta kekuatan yang luar biasa. Omong kosong, aku lebih baik mati daripada tunduk pada ras kuno. Permaisuri naga Shen Wu meraung saat dia mencengkeram tombak naga di tangannya lebih erat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan naga leluhur Wan Zun. Jika bukan karena fakta bahwa naga leluhur Wan Zun ingin menariknya ke ras kuno dan sengaja memberinya kesempatan selama pertarungan, dia tidak akan mampu melarikan diri ke titik ini. Shen Wu, berhentilah melawan sekarang. Aku hanya butuh satu tarikan napas untuk membunuhmu. Namun, karena aku mengakuimu sebagai orang yang berbakat, sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Leluhur naga Wan Zun angkat bicara. Jangan terlalu baik. Aku sudah melihat bagaimana kau menatap permaisurimu di sini dengan mata penuh nafsu itu. Yang ingin kau lakukan hanyalah meniduriku, bukan? Dan seorang pengkhianat ras naga kolosal seperti dirimu berpikir bahwa ia pantas untuk itu. Permaisuri naga Shen Wu terus terang dan sama sekali tidak memberi muka kepada leluhur naga Wan Zun. Ketika Lin Fan, yang bersembunyi di kehampaan, mendengar kata-kata ini, ia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ya ampun, pelacur benar-benar tiran, tidak main-main. Namun,
bagaimana ia tidak melihat sisi punggungnya ini ketika ia menghancurkan payudaranya waktu itu. Itu sungguh aneh. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Leluhur naga Wan Zun dan yang lainnya telah berpihak pada ras kuno dan sekarang mencoba menarik sesama anggota rasnya, tetapi ditolak. Namun, fakta bahwa permaisuri naga Shen Wu tidak menyerah bahkan setelah dikejar sampai di sini membuat Lin Fan cukup terkesan dengan sikapnya. Musuh dari musuh adalah teman. Lin Fan ingin maju dan menyelamatkan permaisuri naga Shen Wu ini. Namun, dia memutuskan untuk menunda pikiran itu sejenak terlebih dahulu. Dia pernah menunjukkan tinju pemecah payudara bintang utara, yang menyebabkan benjolan paling berharga permaisuri naga Shen Wu meledak. Meskipun dia mungkin sudah pulih dari itu sekarang, dendam adalah sesuatu yang tidak mungkin dihapus semudah ini. Bagaimanapun, semua wanita itu picik. Bahkan jika dia menyelamatkannya sekarang, sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan berbalik dan menusuknya dari belakang setelahnya. Dia harus membuat rencana yang bagus. Dan, rencananya sekarang adalah menunggu saat ketika permaisuri naga Shen Wu benar-benar putus asa. Dia kemudian akan tampil dengan gemilang dan menyelamatkannya dari kedalaman kesulitannya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu juga tidak terdengar benar. Tiba-tiba, Lin Fan tersadar. Rencana itu sama sekali tidak melibatkan emosi. Aku mengerti. Pada saat ini, Lin Fan telah memutuskan rencana yang sempurna. Dia akan menunggu hingga saat terakhir ketika permaisuri naga Shen Wu tidak dapat bertahan lagi sebelum turun secara pribadi. Shen Wu, kakau, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengubahmu menjadi budakku yang tidak punya pikiran. Leluhur naga Wan Zun sangat marah sekarang. Wajahnya begitu gelap sehingga sangat menakutkan. Bagaimana mungkin makhluk yang kuat seperti leluhur naga Wan Zun membiarkan dirinya dihina oleh seorang wanita seperti itu? Kalian semua, apakah kalian akan mengikutinya dan mengkhianati ras naga kolosal? Permaisuri naga Shen Wu bertanya kepada beberapa orang di belakang leluhur naga Wan Zun. Permaisuri naga Shen Wu, kita hanya memilih pihak yang kuat. Setelah susah payah berkultivasi hingga ke tahap ini, bagaimana mungkin kita rela mati dalam malapetaka seperti ini? Beberapa anggota ras naga kolosal di belakang leluhur naga Wan Zun menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi begitulah adanya, iya. Ketika keadaan menjadi sulit, akan selalu ada beberapa orang bejat yang akan memilih jalan pengkhianatan. Hari ini, aku, permaisuri naga Shen Wu, akan membunuh kalian semua di sini. Wan Zun, kau bahkan tidak layak seperti seorang wanita sepertiku. Wajah apa yang kau miliki untuk tetap menyebut dirimu sebagai leluhur naga? Sebaiknya kau kembalikan gelar itu kepada ras naga kolosal. Dewa memerangi semua makhluk. Seketika, permaisuri naga Shen Wu mulai bergeser dan bertransformasi. Seolah-olah dia sekarang ahli dalam keterampilan membelah tubuhnya saat dia berubah menjadi 8 dirinya sendiri. 8 permaisuri naga Shen Wu ini masing-masing menempati satu tempat. Tombak naga di tangan mereka bergemuruh dengan ki naga yang hebat yang menutupi seluruh dunia. Satu sapuan tombak itu merobek kekosongan menjadi 2 seperti potongan kertas saat 8 ki naga yang berbeda berputar di sekitar sebelum bertemu bersama. Pergi ke neraka, kilatan cahaya yang menyilaukan meledak. Momentum yang menghancurkan surga ini menyapu ke bawah dan melesat keluar menuju leluhur naga Wan Zun. Shen Wu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sebanding denganku hanya dengan kekuatanmu? Ketahuilah tempatmu. Leluhur naga Wan Zun tidak terburu-buru atau tergesa-gesa saat telapak tangannya yang besar itu terentang perlahan. Seolah-olah mereka dapat menutupi seluruh langit, mereka menjangkau ke arah kilatan cahaya yang bersinar. Naga kolosal yang terbentuk dari 8 ki naga langsung hancur di telapak tangan leluhur naga Wan Zun. Dia kemudian menyedot semua ki naga secara instan. 12 jurus pertarungan dewa. Tidak ada gunanya. Aku adalah naga leluhur. Semua ki naga milikmu hanyalah nutrisi bagiku. Naga leluhur Wan Zun menunjuk dengan jarinya. Seketika, seluruh waktu dan ruang tampak membeku. Sejumlah besar kekuatan meledak seketika, menyebabkan kekosongan terkoyak inci demi inci. Bahkan jika itu adalah permaisuri naga Shen Wu, dia tidak dapat menahan sejumlah besar kekuatan ini. Tombak naga di tangannya mengeluarkan suara retak karena banyak celah muncul di atasnya seketika. Dia terbanting ke belakang dengan darah segar menyembur kemana-mana, menetes ke dadanya yang menggerahkan itu, mengalir ke bawah baju perangnya, ia melayang lembut di langit. Ratu Naga,
Aku akan melatihmu sebagai budakku dan menanggung siksaan tanpa akhir selama berhari-hari dan bermalam-malam. Martabatmu yang angkuh itu akan hancur total. Sejak saat itu, kau tidak akan lebih dari seekor anjing yang hanya bisa bersujud patuh di hadapanku dan diperintah olehku. Leluhur naga Wan Zun tertawa terbahak-bahak saat matanya bersinar dengan sinar yang menyeramkan. Permaisuri naga Shen Wu menggigil sesaat saat matanya bersinar dengan ganas. Wan Zun, jangan senang dulu. Membungkuk kepada ras kuno akan membuatmu berubah menjadi anjing ras kuno seumur hidupmu. Cari mati. Pergilah, kalahkan dia. Leluhur naga Wan Zun memerintahkan. Ya, pada saat ini, permaisuri naga Shen Wu berada di ujung jalannya saat dia melihat sesama makhluk dari ras naga kolosal yang mendekat. Dia siap bertarung sampai mati. Dia telah mendengarkan kata-kata leluhur naga Wan Zun dan keluar dari tanah naga kolosal. Namun, tak disangka bahwa leluhur naga Wan Zun benar-benar akan menuntunnya ke sisi ras kuno. Hahaha, permaisuri naga Shen Wu tertawa terbahak-bahak saat ki naga di sekujur tubuhnya mulai meledak. Serangkaian ki naga emas mengalir keluar dari tubuhnya sebelum berputar ke atas dan mengurung seluruh dunia. Ini buruk, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Fan, yang bersembunyi di kehampaan sepanjang waktu, akhirnya tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Kesempatan telah muncul, permaisuri naga Shen Wu tidak punya jalan keluar lain sekarang. Inilah saatnya dia harus menunjukkan kemampuan aktingnya yang sebenarnya sekarang. Ciki, jangan datang untuk pertunjukan ini kali ini. Ini harus bergantung pada penampilan kakak tuamu di sini. Lin Fan menahan Ciki di surganya sebelum melompat keluar. Di bawah siang bolong, beraninya kalian mencoba membunuh cewek. Ini adalah kejahatan yang tidak akan diampuni surga. Kilatan cahaya dingin muncul, dan Lin Fan langsung muncul di antara dunia. Sambil mengibaskan rambutnya ke belakang, dia mendapat nilai penuh untuk wataknya saat dia menyatakan diri dengan tirani bab 809, awal rencana. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Rencana seperti itu adalah hal-hal yang sudah lama dikenal Lin Fan di dalam hatinya. Dan bukti nyata telah membuktikan bahwa rencana seperti itu adalah yang paling memikat hati seseorang, dan juga mendatangkan banyak manfaat. Namun, prasyarat rencana seperti itu adalah bahwa pihak lain tidak boleh memiliki kekuatan yang lebih kuat darinya. Adapun leluhur naga Wan Zun saat ini, dia sedikit lebih kuat dari Lin Fan. Namun, Lin Fan sama sekali tidak terpengaruh. Kondisi tubuh fisiknya berada di level surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi. Pria ini tidak mungkin bisa menghajarnya sampai mati. Sekarang di saat yang sangat berbahaya dalam hidupnya, permaisuri naga Shen Wu tiba-tiba menemukan seorang pria muncul tepat di belakangnya. Jantungnya tersentak sesaat saat harapan segera muncul. Namun, ketika dia melihat dengan saksama sosok ini, permaisuri naga Shen Wu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang ini. Angin dingin bertiup saat poni Lin Fan terangkat dengan lembut, memperlihatkan penampilannya. Wajah permaisuri naga Shen Wu yang awalnya dipenuhi harapan berubah drastis saat dia melihat wajah asing namun familiar ini. Itu kamu. Wajah permaisuri naga Shen Wu tampak muram dan menakutkan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pria yang akan muncul untuk menyelamatkannya akan menjadi musuh terbesarnya seumur hidupnya. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia secara alami sudah siap untuk itu. Bagaimanapun, dia pernah meninju dada permaisuri naga Shen Wu. Sebagai seorang wanita, wajar saja jika permaisuri naga Shen Wu menganggapnya sebagai musuh seumur hidup. Namun, bagi Lin Fan, satu hal yang dia sukai adalah berubah dari musuh menjadi dermawan. Meskipun ada tantangan besar dalam kasus permaisuri naga Shen Wu ini, Lin Fan adalah seseorang yang semakin bersemangat saat tantangannya semakin besar. Lin Fan membalikkan tubuhnya. Ekspresinya yang lurus mulai berubah sedikit saat dia melihat permaisuri naga Shen Wu itu. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang keterlaluan. Dia berubah sedikit terkejut, lalu terkejut, lalu terkejut. Itu, kau, Bagi permaisuri naga Shen Wu, keinginan terbesar dalam hidupnya adalah bertemu pria ini sekali lagi sehingga dia bisa menghancurkannya dengan keras. Dia ingin pria ini mengerti betapa berat cobaan yang harus dia lalui di masa lalu, betapa pentingnya payudara bagi seorang wanita. Lin Fan sudah menghafal rencana ini di luar kepala. Karena itu, dia tidak panik atau terburu-buru. Sambil melempar jubahnya, dia memasang wajah serius.
Itu urusan masa depan. Karena itu, mari kita bahas di masa depan. Meskipun kamu dan aku mungkin pernah mengalami beberapa ketidakbahagiaan di masa lalu, situasi saat ini bukanlah situasi di mana aku bisa duduk diam dan menonton. Lin Fan menyapu jubahnya dan menjawab dengan tenang. Dia kemudian melihat ke arah leluhur naga Wan Zun dan menyerang dengan keras. Kau berpihak pada ras kuno adalah penghinaan yang sangat besar bagi kami semua dari ribuan ras. Dan fakta bahwa kau memaksa seorang gadis untuk tunduk padamu dengan paksa saat ini adalah sesuatu yang bahkan surga tidak akan memaafkannya. Denganku di sekitarmu, kau hanya bisa bermimpi untuk berhasil. Leluhur naga Wan Zun menatap orang di hadapannya ini dan sedikit mengernyit, lalu tersenyum menghina. Aku ingat sekarang, kau adalah manusia dari masa lalu. Tidak kusangka kau akan muncul di sini sekali lagi. Permaisuri naga Shenwu pernah berselisih denganmu. Masalah itu, aku dapat memilih untuk mengabaikannya. Namun, aku sarankan kau untuk segera pergi sekarang juga. Naga kuno Wan Zun berkata dengan aura yang sombong. Dia memang tahu siapa orang ini sekarang. Dulu ketika dia menyelamatkan permaisuri naga Shenwu, dia bermaksud untuk maju sendiri untuk mengalahkan manusia ini. Namun, karena itu bukan tubuh aslinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, sekarang setelah manusia ini muncul di sini, leluhur naga Wan Zun memang punya ide untuk membasmi orang yang suka ikut campur ini di sini dan sekarang juga. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia memutuskan untuk melupakannya. Akan lebih baik untuk menghemat waktu. Permaisuri naga Shenwu memiliki kondisi kultivasi yang cukup baik. Bagi seorang manusia untuk dapat mendorong permaisuri naga Shenwu sejauh itu, tentu saja, dia juga tidak mungkin selemah itu. Bermimpilah. Sementara permaisuri naga Shenwu berseteru dengan Yang Mulia, fakta bahwa dia memiliki keberanian untuk melawan ras kuno berarti dia adalah makhluk hidup yang layak mendapatkan rasa hormatku. Mengingat situasi saat ini, apakah menurutmu aku akan menyerah? Lin Fan berkata dengan tatapan penuh kesungguhan. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada permaisuri naga Shenwu, pergi dulu. Aku akan menahannya di sini. Kau, permaisuri naga Shenwu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa manusia ini akan menawarkan bantuan untuk melawan leluhur naga Wan Zun. Hal ini menimbulkan ekspresi tidak percaya di wajah permaisuri naga Shenwu. Ketika pertama kali melihat manusia ini, hatinya sudah terbakar amarah yang tak terbatas. Dia ingin membunuhnya dengan kejam. Namun, perilaku yang ditunjukkan oleh manusia ini sekarang adalah sesuatu yang membuat permaisuri naga Shenwu benar-benar terkejut. Leluhur naga Wan Zun tertawa terbahak-bahak, haha. Manusia, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menghalangi jalanku? Ketika Lin Fan melihat sikap kurang ajar leluhur naga Wan Zun, dia sedikit kesal di dalam hatinya. Bajingan ini bersikap tangguh di hadapannya. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan ingin memberikan sedikit sentuhan emosional pada tindakan berdarah ini, ayahmu pasti sudah lama menamparkan orang ini. Leluhur naga Wan Zun, meskipun aku tidak dapat dibandingkan denganmu, permaisuri naga Shenwu adalah kebanggaan semua wanita. Mengingat situasi saat ini, wajar saja jika aku harus melindungi keselamatannya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melewati mayatku. Lin Fan meledak dengan keras saat auranya meroket. Aura yang sangat altruistik meledak dari tubuhnya. Ketika permaisuri naga Shenwu melihat Lin Fan di depannya saat ini, wajahnya yang tegas namun mempesona itu mengeluarkan ekspresi. Aneh, permaisuri nagamu di sini tidak pernah membutuhkan bantuan orang lain. Segala sesuatu yang pernah kau lakukan padaku, permaisuri nagamu tidak akan pernah melupakannya. Bahkan jika kau bertindak seperti itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Permaisuri naga Shenwu menyalak dengan keras. Namun, ada sedikit getaran di hatinya. Namun begitu getaran itu muncul, permaisuri naga Shenwu segera menekannya ke dasar hatinya. Bagi permaisuri naga Shenwu, semua yang pernah dilakukan manusia ini padanya benar-benar tidak bisa dimaafkan. Itu adalah payudaranya yang sempurna. Namun, itu dihancurkan oleh manusia ini di sini. Bukankah itu sama saja dengan menginginkan hidupnya? Pada saat ini, Lin Fan memasang wajah serius lagi saat dia berbalik ke permaisuri naga Shenwu, pergi saja. Kali ini, aku akan menganggapnya sebagai penebusan dosa-dosaku. Setelah kejadian itu, aku telah berpikir siang dan malam. Aku dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar terhadap perilakuku sendiri saat itu.
Sekarang setelah akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu sekali lagi, untuk bertobat atas rasa bersalah yang sangat besar di hatiku, aku harus memastikan bahwa kamu bisa pergi dengan selamat. Permaisuri nagamu tidak pernah membutuhkan belas kasihan siapapun, terutama orang sepertimu. Permaisuri naga Senwu menjawab dengan dingin. Manusia, karena aku memberimu wajah tetapi kamu memilih untuk tidak mengambilnya, kalian berdua bisa tinggal di sini saja. Seketika, leluhur naga Wan Zun menyerang. Cakar naganya merobek surga dan menggali tepat ke dalam kehampaan, membidik langsung ke Lin Fan. Kekuatan leluhur naga Wan Zun sangat hebat. Terutama pada saat ini, dia melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Seolah-olah seluruh dunia sekarang berada di bawah kendali cakar naga itu. Kehampaan itu kacau sekarang saat cakar naga raksasa itu mencengkeram tanah. Dengan sedikit getaran, seluruh kehampaan mulai meledak keluar saat arus kehampaan melonjak keluar ke seluruh tempat. Bam! Wajah permaisuri naga Senwu tercengang saat dia ingin bertahan melawan ini. Namun, dia tiba-tiba menyadari betapa lemahnya dia dalam menghadapi kekuatan cakar naga ini. Kalian tidak akan pernah bisa bertahan melawan ini. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kalian harapkan untuk bertahan. Tidak bagus. Wajah permaisuri naga Senwu berubah. Tetapi tepat pada saat ini, sesuatu yang menyebabkan permaisuri naga Senwu merasa terkejut terjadi. Bab 810, berhentilah bercanda sekarang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Leluhur naga Wan Zun dapat dianggap sebagai salah satu makhluk generasi tua dari ras naga kolosal. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak peduli seberapa kuat permaisuri naga Senwu, dia jelas bukan tandingan leluhur naga Wan Zun. Ini terutama terjadi pada cakar naga sebelumnya. Meskipun mungkin terlihat biasa dan biasa saja di permukaan, permaisuri naga Senwu tahu bahwa jurus leluhur naga Wan Zun adalah jurus rahasia yang hanya dimiliki oleh ras naga kolosal. Bahkan jika itu dia, tidak mungkin dia bisa bertahan melawannya. Tetapi tepat pada saat ini, mata permaisuri naga Senwu yang indah terbuka lebar. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan pemandangan paling luar biasa di seluruh dunia. Bam! Serangkaian fitur terhalang di depan wajah permaisuri naga Senwu. Fitur-fitur itu dulunya adalah wajah yang paling dibenci sepanjang hidup permaisuri naga Senwu. Tetapi pada saat ini, dia tercengang. Di wajah yang tenang itu muncul senyum tipis yang lembut. Bagi permaisuri naga Senwu, saat ini dia seperti sedang dihangatkan oleh angin musim semi yang sejuk. Kau, permaisuri naga Senwu tertegun. Tatapannya kemudian perlahan turun dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dada pria yang paling dia benci dalam hidupnya ini. Dia tersentak, seolah-olah dadanya telah ditusuk oleh sesuatu. Lin Fan terkekeh. Gigi-giginya yang awalnya putih mutiara sekarang ternoda merah saat dia mengeluarkan suara, sedikit, dan seteguk darah segar keluar. Darah menyembur keluar ke dada permaisuri naga Senwu. Pada saat ini, permaisuri naga Senwu benar-benar tercengang. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya saat ini. Pergi, Lin Fan mendorong permaisuri naga Senwu dengan kuat. Dan tangannya itu bahkan tanpa sadar menekan payudaranya yang sempurna itu. Tetapi sejauh menyangkut permaisuri naga Senwu, dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Itu karena, dia benar-benar tercengang saat ini. Bahkan, bisa dikatakan wajahnya membeku sekarang. Bahkan jika seseorang mengancamnya dengan kematian, dia tidak akan percaya bahwa manusia ini akan memblokir pukulan mematikan ini untuknya. Kamu, permaisuri naga Senwu ketakutan sekarang. Kedua tangannya gemetar sesaat karena dia ingin menggunakannya untuk menahan pria di depannya ini. Namun, dia ragu-ragu. Kenapa kamu, sebagai satu-satunya petarung wanita yang tak tertandingi dari ras naga kolosal, hati permaisuri naga Senwu teguh seperti batu karang. Keputusannya selalu cepat dan jelas. Namun, meskipun demikian, pemandangan di hadapannya saat ini membuatnya sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa kau banyak bicara omong kosong? Cepatlah pergi. Lin Fan memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Setiap teguk darah membuatnya tercekik. Melihatnya saja sudah sangat menakutkan, membuat orang lain merasa takut. Bagi Lin Fan, tujuan utamanya adalah meninggalkan kesan abadi di hati permaisuri naga Senwu. Ia kemudian akan menggerakkan pihak lain dan karena itu, mereka akan terbebas dari semua utang sebelumnya. Lin Fan ingin membawa Ciki ke ras naga kolosal.
Oleh karena itu, ia tentu berharap ada seseorang yang bisa menjadi pemandu. Dan saat ini, keberuntungannya hampir tak terkira baginya untuk bertemu permaisuri naga Shenwu. Jika dia berhasil menyelamatkannya, bukankah perjalanannya ke ras naga kolosal akan sangat mulus dan benar-benar damai? Oleh karena itu, Lin Fan bekerja sangat keras untuk tindakannya kali ini. Jika dia harus memuntahkan darah, dia akan memuntahkan darah. Tidak perlu berpikir dua kali. Hahaha, leluhur naga Wan Zun tertawa terbahak-bahak. Manusia, kamu memang manusia. Tidak kusangka kamu akan sebodoh itu. Permaisuri naga Shenwu, kamu telah menjalani hidup yang dingin dan menyendiri. Tidak kusangka akan ada orang bodoh yang rela mengorbankan hidupnya untukmu. Ini benar-benar membuka mata. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia memasang wajah serius dan menoleh ke leluhur naga Wan Zun. Ini bukan aku yang membuang hidupku. Ini aku yang mencoba bertobat atas dosa-dosaku di masa lalu sebanyak yang aku bisa. Bagaimana mungkin seorang budak anjing dari ras kuno sepertimu mengerti niatku? Omong kosong. Beraninya kau bertindak kurang ajar seperti itu sebelum kau mati. Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar memahami konsekuensi dari menjadi lemah dan lemah. Leluhur naga Wan Zun meraung sambil membalikkan telapak tangannya. Kinaganya melonjak keluar saat serangkaian naga raksasa melingkar keluar sambil menggeram. Sepertinya seluruh dunia dipenuhi dengan naga raksasa saat ini. Kau tinggal saja di sana di samping. Permaisuri naga Shenwu tersadar dari pingsannya dan wajahnya langsung berubah. Meskipun tombak naganya telah hancur, niat bertarungnya hanya meningkat dari waktu ke waktu. Kau pergi. Bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan permaisuri naga Shenwu terus bertindak semaunya? Ini seharusnya terjadi saat dia seharusnya kabur. Satu-satunya cara baginya untuk melepaskan potensi sejatinya adalah setelah permaisuri naga Shenwu melarikan diri. Jika Lin Fan harus membandingkan antara keduanya, menambah keributan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memberikan bantuan dalam kesulitan. Jika dia keluar dan langsung mengalahkan leluhur naga Wan Zun, bagaimana itu akan meninggalkan dampak yang besar di hati permaisuri naga Shenwu. Dia memuntahkan seteguk darah tua lagi. Kali ini, itu bukan sesuatu yang bisa dicemooh. Pemandangan darah yang menyemprot praktis mengguncang bumi. Ketika kekuatan leluhur naga Wan Zun menghujani tubuh Lin Fan, itu tidak menyebabkan bahaya sama sekali. Faktanya, bahkan poin pengalamannya benar-benar menyedihkan. Sampah, benar-benar terlalu sampah. Permaisuri naga Shenwu melihat keadaan Lin Fan saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kenapa? Mengapa kau melakukan ini? Aku musuhmu." Lin Fan menatap permaisuri naga Shenwu sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Tidak. Kita bukan musuh. Kau adalah wanita cantik dengan tubuh paling sempurna yang pernah ada. Namun, aku telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar padamu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan diampuni oleh surga. Selama kau dapat meninggalkan tempat ini dengan aman hari ini, semuanya akan sepadan. Tak satu pun dari kita yang sebanding dengan leluhur naga Wan Zun. Sebaiknya kau cepat pergi. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia." Lin Fan menggigit giginya. Namun, darah segar masih mengalir keluar dalam bentuk genangan. Pada saat itu, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya tanpa sadar. Dia kemudian membelai dagu permaisuri naga Shenwu yang halus seperti sutra. Permaisuri naga Shenwu terkejut. Dia ingin mendorongnya menjauh. Namun, ketika dia mengangkat tangannya sedikit saja, dia berhenti. "Kau benar-benar cantik, tapi sayang sekali aku tidak menyadarinya di masa lalu. Cepatlah pergi sekarang. Kuharap kau bisa melupakan semua yang terjadi di masa lalu." Lin Fan menjawab dengan tenang. Ia kemudian melepaskan dagu permaisuri naga Shenwu. Dengan tubuhnya yang menggigil, ia berbalik untuk menghadap leluhur naga Wan Zun. "Pergi!" Lin Fan berteriak saat aura yang kuat meletus dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Permaisuri naga Shenwu, yang sama sekali tidak siap, mendapati dirinya tiba-tiba tersedot ke dalam kekosongan. Permaisuri naga Shenwu tidak pernah sekalipun mengalami hal seperti itu. Sebagai permaisuri naga dari ras naga kolosal, kondisi kultivasinya adalah kondisi surgawi tingkat 10. Dia menikmati kejayaan penuh dari seluruh ras naga kolosal. Faktanya, dia bahkan belum pernah mengalami situasi yang mengancam jiwa, apalagi menghadapi pria yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya.
Dampak dari kejadian hari ini memberikan pukulan yang terlalu besar bagi Permaisuri Naga Shenwu. Ucapan itu membuat jantung Permaisuri Naga Shenwu berdebar kencang. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Seketika, Permaisuri Naga Shenwu merasa dirinya tersedot ke dalam kehampaan tanpa terkendali. Tepat saat Permaisuri Naga Shenwu berteriak, dia melihat senyum hangat lembut yang datang dari pria di luar kehampaan. Senyum itu adalah sesuatu yang menusuk tepat ke dalam hati Permaisuri Naga Shenwu. Kita akan bertemu sekali lagi jika takdir mengizinkan. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut saat bibirnya bergetar. Mata Permaisuri Naga Shenwu tercengang. Tubuhnya melayang di suatu tempat di kedalaman kehampaan saat matanya bersinar dengan keterkejutan yang luar biasa. Tepat saat dia hendak menjawab dengan sesuatu, kehampaan itu tertutup rapat dan tidak ada yang tersisa lagi. Bagaimana mungkin? Dengan penyegelanku di tempat ini, bagaimana mungkin kau bisa mengirimnya keluar? Pada saat ini, leluhur naga Wan Zun berteriak tak percaya. Segalanya telah berubah terlalu cepat, begitu cepat sehingga seseorang tidak bisa bereaksi sama sekali. Bagian dunia ini telah disegel oleh leluhur naga Wan Zun. Bagaimana mungkin seseorang bisa dibawa pergi tepat di bawah kelopak matanya? Manusia terkutuk, pergi ke neraka, leluhur naga Wan Zun berteriak. Telapak tangannya mengguncang seluruh dunia saat dia menamparkan ke arah Lin Fan. Boom! Langit dan bumi bergetar saat kekuatan yang hebat itu tampaknya menyebabkan dunia mulai bergetar hebat. Kekuatan telapak tangan itu sangat hebat. Bahkan, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan tinjunya sebelumnya. Baiklah, berhenti main-main. Pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba berdiri di sana dengan tenang dan anggun saat dia menyeka darah dari sisi mulutnya. Dia kemudian menepuk pakaiannya hingga bersih dan mengabaikan serangan telapak tangan leluhur naga Wan Zun sepenuhnya. Faktanya, ketika serangan telapak tangan itu mendarat di tubuh Lin Fan, itu seperti hanya menggelitiknya. Tidak ada efek sama sekali.